Meski Amerika Serikat dan Israel telah menghantam Iran, rezim negara itu masih bisa menyebar teror. Ratusan drone sedang diluncurkan ke pangkalan-pangkalan di seluruh Timur Tengah saat kita berbicara sekarang. Namun, pemain tak terduga baru saja masuk ke dalam permainan. Ukraina hadir untuk mengakhiri teror Iran dan mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat serta negara-negara Timur Tengah untuk melakukannya. Pertama Rusia, sekarang Iran. Ukraina telah meluncurkan senjata futuristik yang akan mengakhiri teror drone rezim Iran. Apa senjata itu? Drone pencegat. Ukraina merespons seruan Amerika Serikat dan negara Timur Tengah yang terdampak pembalasan Iran atas operasi Epic Fury dengan meningkatkan responsnya. Drone pencegat Ukraina dikirim ke Teluk untuk menghentikan syahid yang diluncurkan Iran ke berbagai musuhnya. Siapa yang menerima drone-drone ini? Pangkalan Amerika di Timur Tengah, Yordania, dan mungkin juga akan kami kirim ke Arab Saudi, ujar Zelensky saat membahas perjanjian baru Ukraina-AS. Ini sangat penting bagi Ukraina dan dapat berdampak besar saat mereka terus melawan invasi brutal Putin. Kami akan jelaskan alasannya nanti di video ini, tapi sebelumnya kami bahas alasan Ukraina mengirim drone dan dampaknya pada operasi Epic Fury. Jawabannya sederhana, Amerika Serikat yang memintanya. Pada jam-jam awal operasi, 6 personel militer Amerika Serikat tewas. Senjata yang menewaskan mereka diduga drone tipe Shahid menurut Euronews, dan kejadian ini langsung memicu alarm di Komando AS Serikat. Drone murah ini tak sebanding dengan teknologi atau kekuatan Amerika Serikat, dan itulah masalahnya. Shahid murah, bisa diluncurkan massal, dan cukup 1-2 untuk menembus pertahanan udara serta menimbulkan kerusakan besar. Setiap kawanan Shahid yang diluncurkan memaksa Amerika Serikat untuk menggunakan rudal pencegatnya yang jauh lebih mahal untuk menghentikan mereka, dan pendekatan ini tidak selalu berhasil. Zelensky sendiri telah menunjukkan hal itu dengan mencatat bahwa Amerika Serikat menghabiskan 800 rudal Patriot dalam 3 hari pertama operasi Epic Fury, yang merupakan biaya yang tidak bisa dan seharusnya tidak ditanggung oleh Amerika Serikat jika akan terlibat dalam pertempuran berkepanjangan dengan Iran. Permintaan itu diajukan seperti dijelaskan Zelensky. Kami menerima permintaan dari Amerika Serikat untuk dukungan khusus dalam perlindungan terhadap syahid di wilayah Timur Tengah. Demikian diumumkan oleh Presiden Ukraina pada 5 Maret dalam sebuah unggahan di X. Dia menambahkan, saya telah memberikan instruksi untuk menyediakan sarana yang diperlukan dan memastikan kehadiran spesialis Ukraina yang dapat menjamin keamanan yang dibutuhkan, tambahnya. Sebelum mengingatkan tegas bahwa Ukraina siap membantu menjaga keamanan mitra yang mendukungnya melawan invasi Rusia, ada alasan untuk bagian akhir pesan itu. Ukraina sadar drone interceptornya memberi daya tawar yang akan segera dibahas lebih lanjut dan masih banyak lagi. Ukraina tidak hanya mengirim drone interceptor ke pangkalan Amerika di Timur Tengah. Negara itu tahu keahlian harus mendampingi senjata. Jika tidak, senjata itu tak akan efektif bagi Amerika dan sekutunya. Ukraina mengirim ahli ke Timur Tengah untuk melatih AS-REC dan mitra agar memaksimalkan interseptor baru bersamaan dengan pengiriman drone. Zelensky kembali menjelaskan lewat X pada 17 Maret bahwa ada 201 warga Ukraina di Timur Tengah, wilayah Teluk, dan 34 lainnya siap diberangkatkan. Para ahli sudah berada di Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, tambah Zelensky. Ada kesepakatan yang sedang dirumuskan dengan negara lain selain kesepakatan drone yang menurut Zelensky telah dijalin Ukraina dengan AS Serikat. Keahlian Ukraina sangat dibutuhkan sekarang. Siapapun yang mengikuti perang Ukraina pasti tahu alasannya. Drone yang diluncurkan Iran ke pangkalan AS Serikat adalah tipe Shahid, sama seperti yang mereka suplai ke Rusia sejak awal perang Ukraina. Iran mulai mengirimkan drone-drone ini tak lama setelah Putin melancarkan invasinya, seperti yang disorot oleh Le Monde. Tak lama setelah itu, negara itu menandatangani kesepakatan lisensi menguntungkan dengan Putin, memungkinkan Rusia membangun drone Shahid di wilayahnya dengan dukungan rezim Iran. Ini penting terkait situasi Timur Tengah saat ini, karena Ukraina sudah menghadapi drone Shahid selama 4 tahun. Mereka sangat memahami drone-drone ini, yang berarti mereka juga memahami taktik yang digunakan ketika kawanan drone tersebut dilepaskan. Dan mereka telah mengembangkan taktik serta senjata untuk meminimalkan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kawanan tersebut. Itu keahlian yang dicari Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Mereka berusaha memahami jenis pertempuran yang selama bertahun-tahun telah dikembangkan dan dihadapi Ukraina. Ukraina siap memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mempercepat kemampuan mereka menghentikan drone Shahid Iran.
Tentu saja pengetahuan itu penting, tapi Ukraina juga harus menyediakan senjata untuk mendukung pengetahuan tersebut. Dan mereka punya solusi yang sempurna dengan drone pencegat murah mereka. Ukraina telah mengembangkan beberapa drone pencegat yang sangat efektif melawan Shahid, seperti yang akan kami ungkapkan. Yang utama dan paling mungkin digunakan di Timur Tengah dari drone pencegat ini adalah Sting. Menurut New Voice of Ukraine, drone pencegat FPV Sting memiliki tingkat keberhasilan 80 hingga 90% saat melawan drone Shahid Rusia. Ukraina mulai memakai drone ini pada 2025. Spesifikasinya menjadikannya penangkal efektif untuk Shahid Iran. Sting mampu terbang hingga 315 km atau 195,7 mil per jam. Cukup cepat untuk menyesuaikan posisi saat terbang dan mencegat Shahid yang diprogram menyerang target tertentu. Sting adalah solusi jarak pendek seperti yang ditunjukkan oleh jangkauannya sejauh 37 km atau hampir 23 mil dan ketinggian maksimum 7 km atau 4,3 mil. Yang terbaik, drone ini mampu membawa muatan 500 gram atau lebih dari 1 pon, sehingga biaya produksi drone pencegat tetap rendah. Sebuah Sting tidak membutuhkan muatan yang lebih besar. Hanya sedikit bahan peledak yang dikombinasikan dengan energi kinetik dari tabrakan dan bahan peledak yang dibawa oleh Shahid yang masuk sudah cukup untuk menjatuhkan drone Iran dari langit. Kami sudah membahas biaya rendah. Inilah alasan utama mengapa AS dan sekutunya di Timur Tengah ingin mendapatkan pencegat Ukraina. Berikut skenario kecil untuk menjelaskan alasannya. Iran meluncurkan lebih banyak drone Shahid ke pangkalan Amerika. Biaya produksi setiap drone sekitar 20-50 ribu dolar, jauh lebih murah dibandingkan pengeluaran militer tradisional. AS merespons dengan menembakkan rudal Patriot untuk mencegat drone-drone itu. Setiap rudal ini dibuat IRS-REC dengan biaya sekitar 4 juta dolar. Misalkan ada 5 drone Iran dalam kawanan itu, jumlahnya tergolong kecil. Biaya untuk Iran tidak lebih dari 250 ribu dolar. Biaya untuk Amerika Serikat mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 20 juta dolar. Bahkan jika tidak ada satupun drone Iran yang mengenai targetnya, hal itu memaksa IS-RAC menghabiskan 80 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan Iran untuk mengirimkan Shahid ke sana. Itu taktik pengurasan yang bisa diandalkan Iran untuk menekan AS Serikat. Persediaan rudal Patriot AS Serikat terbatas, dan jika Zelensky benar, AS sudah meluncurkan 800 rudal tersebut selama 3 hari pertama operasi Epic Fury. Amerika telah menghabiskan 3,2 miliar untuk rudal pencegat, ditambah biaya selama konflik dengan Iran. Ini tidak bisa dipertahankan, bahkan untuk militer terkaya di dunia. Rudal pencegat Sting memecahkan semua masalah ini. Suara baru Ukraina menyebutkan biaya pembuatan pencegat drone Ukraina hanya sebesar 1.000 dolar. Reuters menyebutkan harganya sedikit lebih tinggi, sekitar 2.000 dolar, kemungkinan harga ekspor Sting. Namun, drone futuristik yang dirancang cerdik ini berhasil mengubah salah satu beban biaya terbesar Amerika Serikat dalam operasi Epic Fury menjadi keuntungan jelas. Sekarang, bukan Iran yang mendapatkan imbal hasil yang lebih baik ketika mereka meluncurkan kawanan drone-nya. Biaya intersepsi AS Serikat turun dari 20 juta dolar jadi 5.000 hingga 10.000 dolar, jauh lebih murah dari ratusan ribu dolar yang dikeluarkan Iran untuk 5 drone yang diasumsikan. Itu adalah pembalikan keadaan yang bersejarah, dan hal itu mengubah apa yang seharusnya menjadi strategi kemenangan bagi Iran menjadi mimpi buruk perang atrisi seperti yang coba mereka timpakan kepada Amerika Serikat. Satu-satunya harapan yang dimiliki Iran adalah drone interceptor Ukraina tidak seefektif yang dibutuhkan oleh AS Serikat. Namun, harapan itu sudah hilang dan akan kami jelaskan alasannya. Sebelum itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Inilah wawasan yang Anda cari, jangan lupa berlangganan saluran ini untuk pembahasan mingguan. Iran tak bisa berbuat banyak terhadap Sting atau drone pencegat lain. Sting dikontrol dengan kacamata VR, sehingga operator bisa mengidentifikasi dan melacak target secara real-time. Drone pencegat ini dilengkapi sistem AI yang memungkinkannya mengikuti Shahid lalu menghancurkannya melalui benturan dan mekanisme peledakan jarak jauh untuk melepaskan hulu ledak kecil pada waktu tepat. Ini bukan teknologi teoretis dari Ukraina untuk AS-REC. Teknologi ini sudah terbukti di medan perang dengan tingkat keberhasilan 80 hingga 90%. Menurut media United 24, drone pencegat Ukraina kini berkontribusi 30% dari keberhasilan pertahanan udara negara itu per 24 Februari. Angka itu akan terus naik seiring Ukraina membangun lebih banyak drone murah seperti ini. Iran tidak bisa berharap persediaan yang bisa dikirim Ukraina ke Timur Tengah akan habis.
Pada tahun 2025 saja, Ukraina membangun 100.000 drone interceptornya, ungkap Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Perlu diingat bahwa Ukraina tidak mulai menggunakan drone interceptornya dalam jumlah besar sampai akhir tahun 2025. Ukraina kini mengklaim kapasitas produksi drone interceptor naik 8 kali lipat, sehingga bisa membuat 800.000 drone per tahun jika pendanaan tersedia. Jika AS dan sekutunya mendanai drone interceptor, mereka akan mendapat cukup banyak untuk menangkal serangan Shahid dari Iran. Seluruh strategi berbasis drone Iran hancur seketika. Drone interceptor Ukraina dan para ahli tiba untuk mendemonstrasikan penggunaannya ke Amerika Serikat dan sekutu di Timur Tengah, sehingga Iran melihat langsung strategi mereka memaksa Amerika Serikat menghabiskan jutaan dolar kini gagal. Secara harfiah, Shahid kini akan meledak di udara daripada mengenai target-target militer penting di Teluk. Tapi tunggu dulu. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Amerika Serikat bahkan membutuhkan drone interceptor sama sekali. Anda sudah mendengar persentase yang dibahas. Peluncuran drone Iran tampaknya turun drastis sejak awal operasi. Memang benar, setidaknya jika angka Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth akurat. Hegseth mengklaim peluncuran drone Iran turun 95% dibandingkan serangan awal di hari-hari pertama. Serangan gabungan Amerika dan Israel ke infrastruktur militer serta infrastruktur peluncuran drone Iran turut berperan dalam hal ini. Namun, 95% tidak berarti benar-benar berhenti. Iran masih meluncurkan drone, meski kini jumlahnya seperti tetesan dibandingkan gelombang besar. Pada 19 Maret, Arab Saudi melaporkan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat dan menghancurkan 5 drone Iran yang menuju wilayah timur negara itu, serta ibu kotanya Riyadh. 5 drone ini menambah 13 rudal dan drone lainnya yang berhasil dicegat Arab Saudi, menunjukkan Iran masih berupaya menggunakan drone untuk menciptakan kekacauan, meski serangannya sudah jauh berkurang. Ingat juga soal biaya yang sudah kita bahas. Serangan ini hanya melibatkan 5 drone, namun mencegatnya bisa menghabiskan jutaan dolar dengan sistem pertahanan udara tradisional. Mengapa Arab Saudi ingin menghabiskan sebanyak itu jika mereka bisa menghancurkan Shahid dengan interceptor yang biayanya hanya sebagian kecil dari jumlah yang seharusnya mereka keluarkan? Itu tidak masuk akal secara finansial, meski infrastruktur drone Iran banyak dihancurkan. Selama Shahid masih beroperasi, interceptor Ukraina tetap berguna. Nilai itu mengingatkan kita pada daya tawar yang telah disebutkan sebelumnya. Kami juga menyoroti pernyataan jelas Zelensky soal mendukung sekutu Ukraina yang ia tunjukkan pada 17 Maret saat mengumumkan para ahli drone Ukraina akan ke Timur Tengah. Kami siap menawarkan kesepakatan serupa kepada semua mitra terpercaya, dari kerjasama drone hingga aliansi pertahanan di masa depan. Saya rasa tak ada yang ingin membiarkan kekuatan dan kemampuan Ukraina yang sudah teruji perang berada di luar sistem keamanan mereka. Jika ada, itu tidak bijaksana, tegas Zelensky. Ukraina ingin membuktikan diri bermanfaat bagi negara-negara yang bisa memberi lebih banyak dukungan dalam melawan Rusia. Ukraina berupaya memaksimalkan kesempatan ini. Business Insider 18 Maret melaporkan, Ukraina memberitahu AESAS dan mitra Timur Tengah bahwa mereka bisa memasok hingga 1.000 drone pencegat per hari untuk melawan serangan Iran. Dengan investasi tambahan, Ukraina bisa menyediakan lebih banyak. Artinya, Ukraina bisa mengubah drone pencegatnya menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan, yang kemudian bisa digunakan untuk mengembangkan atau memproduksi lebih banyak senjata yang dapat digunakan melawan Rusia. Mengambil Sting sebagai contoh, jika kita mengasumsikan angka $1.000 yang disebutkan sebelumnya adalah biaya produksi Ukraina, dan angka $2.000 yang dikutip oleh Reuters adalah harga ekspor, 1.000 drone per hari berarti menghasilkan $2 juta. Jika Ukraina menandatangani perjanjian penyediaan drone sebanyak ini, tanpa memperhitungkan peningkatan produksi, Ukraina bisa meraih $730 juta per tahun dari interceptor murah dan efektifnya. Ukraina juga punya opsi lain. Pada 15 Maret, Reuters melaporkan Zelensky menegaskan Ukraina tak akan terlibat langsung dalam operasi Epic Fury. Hari ini, teknologi dan pendanaan sama-sama penting, kata Zelensky. Kami telah membahas pendanaan dan Zelensky juga siap menukar drone serta keahlian Ukraina demi memperoleh lebih banyak senjata canggih barat untuk perang melawan Rusia. Rudal pertahanan udara untuk menghadapi serangan rudal balistik Rusia akan sangat berguna bagi Ukraina. Apapun yang tak bisa diproduksi Ukraina tapi dibutuhkan untuk pertempuran bisa ditukar dengan interceptor dan drone lain.
Ini adalah keuntungan bagi Ukraina. Ini adalah bukti bahwa sebuah negara yang telah membuktikan efektivitas strategi sistem tak berawak yang kuat selama 4 tahun pertempuran brutal melawan Rusia, kini berada pada titik di mana mereka dapat mulai mengembangkan keahlian yang dimilikinya untuk memperkuat kesuksesan jangka panjang bagi dirinya sendiri dan industri pertahanannya. Ada dua aspek lain bagi Ukraina di sini. Satu, melibatkan negara-negara di Timur Tengah, dan satu lagi, melibatkan Amerika Serikat. The New York Times pada 9 Maret menulis bahwa dengan menyediakan drone pencegat ke Amerika Serikat, Ukraina bisa mendapatkan poin penting dengan pemerintahan Trump saat mereka berupaya menengahi pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia. Ini pada dasarnya adalah Ukraina memberitahu Amerika Serikat, lihat, kalian bisa mengandalkan kami di saat kalian membutuhkan. Itu perlu dianggap sebagai nilai tambah saat membandingkan Ukraina dengan negara yang menentang Amerika Serikat dan Barat, terlepas dari klaim Putin. Ada laporan lain bahwa Rusia memberikan intelijen dan teknologi drone ke Iran saat operasi Epic Fury yang dapat digunakan Ukraina untuk melawan tujuan Putin memanipulasi Amerika Serikat agar mendukung Rusia dan tuntutannya. Pesannya sederhana, Ukraina membantu Amerika Serikat, Rusia berusaha menyakitinya. Ukraina berharap pesan ini tidak diabaikan begitu saja. Adapun untuk Timur Tengah, Ukraina melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memposisikan dirinya sebagai mitra penting bagi negara-negara yang mungkin sebelumnya tidak pernah memiliki hubungan pertahanan dengan Ukraina jika bukan karena operasi Epic Fury. The Arab Weekly menyebut Ukraina tak hanya ingin menjual senjata ke negara Teluk, tapi juga menciptakan ketergantungan yang bisa dimanfaatkannya untuk memperoleh dukungan dari mitra-mitra baru yang tak pernah diduga Putin. Kemitraan ini mulai berkembang sebelum konflik dengan Iran. Arab Saudi memberi bantuan $400 juta ke Ukraina pada 2023, sementara Qatar membantu mempertemukan kembali lebih dari 100 anak Ukraina dan Rusia dengan keluarga mereka selama perang, karena berperan sebagai mediator tingkat rendah. Kini Ukraina bisa memakai argumen yang sama kepada negara-negara seperti ini, seperti yang dipakainya kepada Amerika Serikat. Ukraina punya senjata dan siap membantu. Rusia memberi intelijen dan drone ke Iran yang lalu digunakan Iran menyerang wilayah Anda. Dari dua pilihan ini, mana mitra yang lebih baik? Oh, dan omong-omong, Ukraina mengirim lebih dari 200 ahli drone ke negara-negara Teluk meski masih melawan Rusia. Ukraina berkorban membantu. Hal ini penting bagi negara Timur Tengah yang merasa terseret konflik yang tidak mereka mulai. Bagi Iran, berita Ukraina bekerja sama dengan Amerika dan sekutunya di Timur Tengah tak mungkin datang di saat yang lebih buruk. Drone adalah kartu truf Iran. Di wilayah Donetsk yang diduduki, unit elit Rubicon Rusia bekerja keras. Rubicon, pasukan sistem tak berawak terbaik Rusia, tengah mengembangkan dan memakai inovasi yang telah mereka ciptakan bertahun-tahun dan tak tergantikan bagi Rusia. Kini, semuanya hancur. Dalam satu malam, Ukraina menghancurkan markas rahasia yang seharusnya tak mereka ketahui, mengubah jalannya perang udara di Ukraina selamanya. Bukan hanya kehilangan fasilitas Rubicon yang membuat Rusia terpukul belakangan ini, perbaikan pesawat Rusia juga lumpuh akibat serangan jauh ke dalam wilayah musuh lainnya. Kita akan bahas serangan itu nanti. Sebelumnya, Rubicon mengalami hari yang sangat buruk. Pada 18 Maret, Pasukan Operasi Khusus Ukraina atau SSO mengumumkan di Telegram bahwa mereka telah melakukan serangan jauh ke dalam wilayah musuh di Donetsk yang diduduki dan menghancurkan fasilitas utama Rubicon. Di Donetsk, drone jarak jauh SSO menghantam markas pusat teknologi nirawak Rusia yang bersifat rahasia, Rubicon, serta elemen pengendali dari unit ini. Pusat koordinasi unit sistem nirawak musuh juga diserang di kota yang diduduki, kata SSO, menyebut mereka melakukan serangan khusus untuk menetralkan skuadron drone Rusia di sana. Ini bukan markas biasa. Lokasi rahasia ini menandakan Putin berupaya keras menyembunyikan fasilitas Rubicon dari Ukraina. Rusia sadar markas ini tak tergantikan. Bukan hanya secara fisik, teknologi ini jadi kunci kampanye Rusia di Donetsk. Namun, justru para ahli drone yang memanfaatkan teknologi itulah yang sama sekali tak mampu Rusia kehilangan. Ukraina belum memberikan informasi apapun tentang korban jiwa, dan kita pasti tidak akan mendengar apapun dari Rusia. Putin tidak akan mau mengungkapkan apapun tentang satu lagi kekalahan Rusia, karena dia jauh lebih suka mengubur kepalanya sendiri di pasir. Namun Ukraina menghantam Rusia sangat keras pada 18 Maret sehingga dampaknya terasa di seluruh Donetsk. Bagaimana kita tahu? SSO bukan hanya mengatakan bahwa mereka menghantam fasilitas Rubicon dan Ukraina membuktikannya. Video yang dirilis bersama pernyataan SSO memperlihatkan drone Ukraina menyerang fasilitas Rusia di wilayah pendudukan yang seharusnya dijaga pertahanan udara.
Video berdurasi sekitar 1 menit ini menampilkan rekaman hitam putih dari drone Ukraina yang mengunci dan mengenai targetnya. Sudut pandang lalu berpindah ke drone lain yang mendekati fasilitas Rubicon yang terbakar. SSO bertindak lebih agresif saat drone ini mendekati gedung yang baru saja dihantam drone sebelumnya. Ini bukan satu serangan saja, Ukraina menghantam fasilitas Rubicon berulang kali. Beberapa bangunan di kompleks itu menjadi sasaran, memberi gambaran unik tentang kerusakan fasilitas Rubicon dari GK. Setiap serangan menampilkan kembali gambar bangunan terbakar ketika Ukraina menghantam pusat operasi drone Rusia di Donetsk. Tindakan terbaru Ukraina adalah kabar buruk bagi Rusia. Beberapa alasan muncul, dimulai dari kejadian yang menimpa unit yang menjadi sasaran Ukraina. Rubicon seharusnya menjadi operator drone elit Rusia, seperti yang sudah kami sebutkan. Unit ini cukup punya reputasi buruk, sehingga beberapa profilnya pernah dimuat media arus utama, salah satunya oleh Kyiv Independent pada Desember lalu. Mematikan, elit, dan berkembang adalah kata-kata yang digunakan media tersebut untuk menggambarkan Rubicon pada saat itu. Media itu melanjutkan dengan membahas bagaimana Rubicon membuat taktik drone Rusia menjadi lebih merugikan bagi Ukraina. Melalui Rubicon, Rusia berhasil memusatkan apa yang dulunya merupakan kumpulan operator drone yang longgar menjadi satuan yang didukung negara, yang melatih pilot, mengembangkan teknologi, dan melancarkan serangan dahsyat terhadap Ukraina di garis depan maupun di belakang. Operator Rubicon cukup ahli menyerang logistik Ukraina dan menghancurkan radar mereka. Anggota satuan ini juga selalu berpindah-pindah. Namun, satuan drone nomaden masih memerlukan pusat operasi. Itulah yang baru saja diserang Ukraina di Donetsk. Dengan elemen kendali yang terbakar, Rubicon tak bisa meluncurkan serangan drone hingga membangunnya kembali. Intelijen Ukraina kemungkinan mengawasi penyintas serangan 18 Maret dan sudah bersiap melancarkan serangan susulan di lokasi markas Rubicon berikutnya. Lebih baik lagi bagi Ukraina, serangan ini juga berarti mereka telah mengurangi tekanan terhadap satuan drone mereka sendiri. The Kyiv Independent melaporkan, Rubicon berspesialisasi memburu operator drone Ukraina, sebuah taktik untuk mengurangi keunggulan drone Ukraina di garis depan. Rubicon terbukti efektif di bidang itu. Antara Februari dan November 2025, unit tersebut meningkat dari menerbitkan 513 serangan terhadap Ukraina menjadi 2.246 per bulan. Rubicon adalah sebuah teka-teki. Ukraina baru saja menemukan solusinya. Ini bukan satu-satunya pukulan yang diterima Rubicon pada 2026. Sebelum membahas dampak serangan terbaru Ukraina bagi Rusia secara lebih luas, perlu dicatat, Rubicon akhir-akhir ini menghadapi konflik internal. Pada 16 Februari, media United 24 melaporkan seorang operator drone elit Rubicon begitu muak bekerja di bawah kendali Putin, sehingga dia bukan cuma kabur dari militer Rusia, tapi juga membelot. Operator itu kini bekerja untuk Ukraina dan mengaku, seperti banyak tentara Rusia lain, sebenarnya tidak ingin ikut perang Putin sejak awal. Miroslav Simonov, mantan profesional properti dari Novosibirsk, ditahan polisi saat bepergian ke Moskow karena tidak mematuhi perintah wajib militer. Operator itu diberi pilihan, pergi ke garis depan melalui wajib militer formal atau mendaftar untuk bekerja di unit logistik yang akan menempatkannya dekat dengan ayahnya. Karena tak ada pilihan, tentara itu memilih opsi terakhir dan akhirnya bekerja untuk Rubicon. Simonov pernah mencoba kabur sekali, tertangkap lalu dikirim ke garis depan sebagai prajurit penyerang. Alih-alih ikut serangan bunuh diri ala Putin, dia menghubungi layanan Ukraina I Want to Live dan menempuh perjalanan 10 km untuk menyerahkan diri. Akhirnya, kekejaman yang dia alami selama bertugas di Rubicon dan militer Rusia pun berakhir. Saat Simonov ditahan, dia melihat sesuatu yang membuatnya yakin keputusannya benar. Ukraina menangkap tentara Rusia lain bersama Simonov. Tentara itu terluka. Prajurit Ukraina yang menemukannya menggendong tentara Rusia yang terluka itu, bukannya meninggalkannya. Saat itu saya paham beda Rusia dan Ukraina, kata Simonov dalam wawancara video. Mengenai rencana masa depannya. Saya bertarung untuk membunuh anjing. Tidak menganggap mereka manusia dan punya keluhan yang sangat serius terhadap negara saya. Mereka menghancurkan hidup saya dan banyak orang yang membela rumahmu, kata Simonov. Rubicon adalah pasukan drone elit Rusia, namun dengan pusat komando Donetsk terbakar dan beberapa anggotanya membelot ke Ukraina, jelas bahkan unit yang telah diberi Putin dana dan personel dalam jumlah besar pun mengalami masalah. Kita kembali ke serangan Ukraina. Tindakan SSO baru-baru ini menunjukkan Ukraina mengubah cara bertempur menggunakan drone melawan Rusia.
Pada 18 Maret terjadi peperangan asimetris tingkat lanjut dan kami akan segera jelaskan dampaknya yang mengubah segalanya. Ini The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama. Untuk tetap terdepan, berlanggananlah saluran ini hari ini. Serangan terbaru Ukraina telah mempengaruhi satuan yang menurut pers Euromaidan memiliki 5.000 personel dan sumber daya keuangan yang besar. Media tersebut juga mengungkapkan bahwa serangan Ukraina dibantu oleh anggota gerakan perlawanan bawah tanah anti-Putin di dalam Donetsk, yang bersama dengan pembelotan yang baru saja kami sebutkan, menunjukkan bahwa tidak semuanya berjalan mulus di wilayah pendudukan yang selama ini diklaim Putin akan menyambut pendudukan Rusia. Itu tidak benar, dan kini Rusia harus menghadapi rakyatnya sendiri yang berbalik melawan, serta pejuang bawah tanah yang terus melawan di Donetsk. Rusia juga harus menghadapi drone serangan jarak menengah Ukraina. Itulah faktor penentu sebenarnya dalam perang asimetris Ukraina melawan Rusia selama 4 tahun. Ukraina menggunakan drone serangan jarak menengah dalam serangan ke Rubicon. Drone ini sangat penting bagi Ukraina. Hingga baru-baru ini, Ukraina hampir sepenuhnya fokus pada pengembangan drone FPV dan drone jarak jauh yang memungkinkan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia sendiri. Keduanya penting, namun tidak memberi Ukraina kemampuan menyerang wilayah belakang Rusia di wilayah pendudukan. Drone FPV tidak memiliki jangkauan yang cukup, artinya mereka berguna di sepanjang garis pertempuran dan di zona maut Ukraina, tetapi tidak lebih dari itu. Drone jarak jauh bisa menyerang area belakang terdekat, tapi jika digunakan ke wilayah pendudukan, Ukraina tidak bisa melemahkan mesin perang Putin di Rusia. Ukraina membutuhkan opsi lain, seperti yang dijelaskan oleh mantan anggota Green Beret Angkatan Darat Amerika Serikat Brian Pickens kepada Center for European Policy Analysis atau CEPA pada bulan Januari. Pickens mengatakan kepada CEPA bahwa kini sebagian besar hal penting berada dalam jangkauan 30-100 km. Rusia mendorong infanteri yang bisa dikorbankan ke garis depan sambil menahan sistem paling berharganya jauh di belakang, terlindungi oleh peperangan elektronik. Ukraina tidak memiliki sistem yang bisa digunakan dalam skala besar, yang bisa menyerang ke sana secara andal. Rubicon memiliki jenis drone seperti itu. Sekarang Ukraina juga memilikinya, dan serangan seperti yang baru saja mereka lakukan di Donetsk menunjukkan bahwa mereka telah membawa strategi asimetrisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang Ukraina dapat menggabungkan intelijennya yang sudah jauh lebih maju dibandingkan Rusia dengan senjata yang dibutuhkan untuk melakukan serangan langsung ke fasilitas rahasia di wilayah pendudukan. Dan mereka bisa melakukan semua itu sambil memperluas zona maut yang dipenuhi drone FPV dan melanjutkan kampanye serangan jarak jauhnya di Rusia. Ukraina kini menjadi paket lengkap soal drone dan datanya membuktikan hal ini. Pada 19 Maret, Kyiv Post menerbitkan analisis tentang serangan drone Ukraina terhadap Rusia sejauh ini di tahun 2026. Ukraina kini mengirim lebih banyak drone dan menyerang lebih banyak target dibanding sebelumnya. Detail lainnya termasuk fakta bahwa drone Ukraina telah melakukan 40 serangan besar terhadap target jarak menengah dan jauh, mulai dari 50 hingga 250 km atau 31 hingga 155 mil hanya selama paruh pertama bulan Maret. Sebagai konteks, rekor jumlah serangan Ukraina dalam jarak ini adalah 57 serangan yang dicatat pada Desember 2025. Jika Ukraina tetap pada kecepatan sekarang, mereka bisa mencapai 80 serangan besar pada akhir Maret, naik lebih dari 50% dari rekor sebelumnya. Kiev Post melaporkan serangan drone Ukraina kini 2 kali lebih cepat dan jumlah drone per serangan meningkat. 6 minggu sebelum 18 Maret, Ukraina rata-rata mengirim 100-200 drone ke wilayah Rusia yang diduduki. Pada akhir tahun 2025, jumlahnya antara 50 hingga 70. Dan sebagai puncaknya, pada paruh pertama bulan Maret, Ukraina berhasil mencapai keseimbangan dengan Rusia dalam hal jumlah drone serangan menengah dan jarak jauh yang mereka luncurkan. Hal ini menunjukkan bahwa Ukraina memiliki jenis drone yang tepat dan memproduksi drone tersebut dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga memungkinkan mereka melakukan hal-hal seperti menetralkan Rubicon di Donetsk. Beberapa bulan lalu, aset paling berharga Rusia masih aman selama berada beberapa puluh kilometer di belakang garis depan. Sekarang, tidak lagi. Dan Ukraina membuat Rusia merasakan sakitnya dengan menggunakan strategi drone baru yang banyak meniru pendekatan kawanan drone Rusia, tetapi telah dikombinasikan dengan intelijen Ukraina untuk memastikan target-target militer yang jauh lebih berharga dapat dihancurkan. Ini kembali ke hal yang kami sebut di awal video. Masih ingat? Kami bilang perbaikan pesawat Rusia lumpuh akibat serangan mendalam yang terpisah. Ini menunjukkan efektivitas pendekatan gabungan jarak menengah dan jauh Ukraina.
Pada 16 Maret, drone Ukraina terbang ke wilayah Ulyanovsk, Rusia yang terletak di timur Moskow dan sekitar 800 km atau 500 mil dari perbatasan Rusia-Ukraina. Di sana, mereka mendarat di pabrik manufaktur pesawat Avistar yang dimiliki oleh United Aircraft Corporation yang berada di bawah naungan perusahaan besar Rusia, Rostec Enterprise. Drone Ukraina menyerang parkir dan tempat perlindungan pesawat menurut Euromaidan Press. Namun berita terpenting dari serangan ini adalah bahwa serangan tersebut menghancurkan pabrik yang bertanggung jawab memproduksi pesawat kargo berat AN-124 bersama dengan pesawat tanker IL-78M-90A dan pesawat angkut militer IL-76MD-90A. Artinya, pesawat kargo, angkut personel, dan pengisian bahan bakar Rusia dilumpuhkan sekaligus dalam satu serangan. Tunggu, maksud kami sebenarnya dua, bukan satu. Hanya sehari kemudian, Ukraina juga melakukan serangan drone terhadap pabrik perbaikan pesawat ke-123 yang terletak di kota Staraya di wilayah Novgorod, Rusia. Kali ini, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Telegram untuk mengumumkan serangan tersebut, sekaligus membagikan sebuah foto yang menunjukkan bahwa drone jarak jauh Ukraina sekali lagi berhasil mengenai targetnya. Perusahaan ini fokus pada perbaikan dan modernisasi penuh pesawat angkut militer dan komponennya, sehingga bisa menerima pesawat berat di wilayahnya. Jelas staf umum soal alasan serangan itu. Mereka juga menambahkan bahwa hanggar tersebut digunakan untuk servis beberapa pesawat Rusia, termasuk L-76MD-90A dan L-410 pesawat angkut ringan yang sering digunakan sebagai pesawat utilitas dalam operasi udara Rusia. Dengan sepasang serangan ini, Ukraina membuktikan bahwa mereka tidak kehilangan fokus pada kampanye yang menjangkau lebih jauh ke wilayah Rusia saat mereka menyesuaikan diri dengan strategi serangan jarak menengah yang baru. Serangan jarak jauh dan menengah terjadi secara bersamaan dan Rusia terbakar karenanya. Target yang dipilih Ukraina sangat penting. Serangan Ukraina pada 16-17 Maret melemahkan angkatan udara Rusia dan kemampuannya mendukung pasukan di Ukraina. Penghancuran pabrik Aviastar di Ulyanovsk mencegah Rusia membangun pesawat kargo, pesawat pengisian bahan bakar, dan pesawat angkut militer, setidaknya sampai perbaikan selesai. Setelah itu, melakukan serangan terhadap pabrik perbaikan yang berspesialisasi pada beberapa pesawat ini juga berarti bahwa pesawat pendukung yang membutuhkan perawatan tidak akan bisa terbang dalam waktu dekat. Mereka terjebak di Staraya, lumpuh dan tak berguna bagi Rusia hingga pabrik beroperasi lagi. Jika serangan ke Rubikon di Donetsk untuk menurunkan kemampuan ofensif udara Rusia, dua serangan ini bertujuan melemahkan logistik Rusia. Tanpa pesawat yang tak bisa diproduksi atau diperbaiki, Rusia akan lebih sulit memindahkan peralatan militer, kargo, dan pasukan di wilayahnya. Terjadi penundaan akibat masalah rantai pasokan. Tentara dan kargo yang seharusnya dikirim ke Ukraina lewat kereta Rusia tidak tiba tepat waktu. Dan semua ini, seperti halnya dengan banyak serangan jarak jauh Ukraina, berujung pada serangan Rusia yang melemah di garis depan, yang pada akhirnya hanya menyebabkan lebih banyak korban di barisan Putin. Ketika korban Rusia mencapai 1,29 juta setelah lebih dari 4 tahun perang, hal terakhir yang Putin butuhkan adalah lebih banyak tentara tewas. Dia akan mengirim lebih banyak, namun setiap tentara yang tewas atau terluka digantikan oleh orang yang hampir tak terlatih dan belum siap menghadapi perang yang dimulai Putin. Sejujurnya, Angkatan Udara Rusia mengalami masa yang sangat sulit di Ukraina. Salah satu alasan mengapa unit seperti Rubicon tumbuh menjadi sebesar dan sepenting sekarang adalah karena Rusia benar-benar gagal memanfaatkan keunggulan udara yang seharusnya sangat besar atas Ukraina. Menurut Kementerian Keuangan Ukraina, Rusia telah kehilangan 435 pesawat dan 349 helikopter di Ukraina sejak perang dimulai, yang berarti sekitar 8,5 miliar dolar kerugian peralatan udara sejak awal invasi. Rusia terpaksa menjauhkan pesawat-pesawatnya jauh dari Ukraina dan menggunakannya untuk meluncurkan rudal serta bom luncur dari jarak aman. Namun dengan serangan seperti yang baru saja dilakukan Ukraina terhadap dua pabrik pembuatan pesawat ini, jarak aman yang bisa dianggap Rusia kini berubah. Ukraina bisa menyerang jika tahu lokasi kekuatan udara Rusia. Serangan jarak jauh menghanjam, Rusia baru saja mengalaminya saat dua pabrik pesawatnya terbakar. Situasi Rusia semakin buruk. Ukraina menargetkan fasilitas pembuatan dan perbaikan pesawat Rusia, bukan sekedar memperlambat pasukan Rusia di garis depan. Beberapa insiden hingga akhir 2025 menunjukkan sektor penerbangan militer Rusia sedang mengalami kemunduran.
Kecelakaan pesawat AN-22 pada Desember 2025 di wilayah Ivanovo, Rusia, disertai dengan hilangnya para pilot dalam sebuah jet tempur yang tidak disebutkan jenisnya, kemungkinan Su-34 atau Su-35, pada waktu yang hampir bersamaan, menurut laporan New Voice of Ukraine. 2 pilot Rusia tewas akibat kursi pelontar rusak saat jet tempur mereka ada di hanggar. Insiden ini menunjukkan Rusia kesulitan merawat pesawat militer, kemungkinan karena tak bisa membeli komponen penting akibat sanksi. Hal ini memberi sudut pandang baru atas 2 serangan Ukraina pada 16-17 Maret. Bukan hanya pabrik yang terbakar. Kemungkinan besar, komponen penting agar pesawat Rusia tetap terbang juga terbakar. Pavlo Narosny, pendiri organisasi nirlaba Reactive Mail, mengatakan kepada New Voice of Ukraine, penerbangan Rusia sedang mengalami kemunduran, itu bukan rahasia lagi. Bahkan propagandis Rusia pun pernah mengakui hal ini tanpa sengaja. Saat sebuah pesawat Rusia dihancurkan drone, seorang propagandis berkata, itu bukan pesawat penting, memang mau dibongkar untuk suku cadang. Pesawat dibongkar untuk suku cadang menandakan Rusia kekurangan suku cadang. Mereka mengkanibal pesawat sendiri dan Ukraina memanfaatkannya. Mereka mungkin menghantam sesuatu yang tak tergantikan bagi Rusia di Donetsk, juga di Ulyanovsk dan Staraya. Komponen pesawat kini sangat berharga di Rusia, sehingga kehilangannya menjadi pukulan tambahan bagi Angkatan Udara Rusia yang tertekan sanksi. Jadi, Rubicon telah dihancurkan dan penerbangan militer Rusia telah menerima pukulan besar. Tapi Ukraina tidak berhenti sampai di situ. Ukraina telah menghabiskan 4 tahun terakhir untuk membuktikan satu hal. Kebutuhan adalah mesin inovasi militer paling kuat di dunia. Mulai dari mesin moped yang diubah untuk menggerakkan drone jarak jauh hingga umpan tiup yang mengecoh sistem penargetan Rusia, negara ini terus menemukan cara melampaui kemampuannya. Namun pada akhir Februari 2026, Firepoint, sebuah perusahaan pertahanan swasta Ukraina yang berkantor pusat di Kiev, menambahkan sesuatu yang bisa mengubah jalannya perang ini sepenuhnya dan menghancurkan garis depan Rusia, FP7. Ini adalah sebuah rudal, tapi bukan sembarang rudal. Ini adalah rudal balistik jarak pendek buatan dalam negeri dengan dampak besar, jauh lebih luas daripada yang terlihat pada awalnya. Ini bukan sekadar prototipe. Laporan terbaru menunjukkan bahawa FP7 telah mencapai status operasional dan dapat diluncurkan. Ini bisa jadi bencana bagi operasi garis depan Rusia dalam beberapa bulan. Jadi, seberapa cepat rudal ini dan berapa jangkauannya? Untuk memahami alasan kewaspadaan Kremlin, mari kita tinjau angka dan informasi terkait. Sekarang, FP7 memiliki jangkauan serangan yang diumumkan hingga 200 km atau sekitar 124 mil. Kecepatan maksimumnya adalah 1,500 meter per detik yang setara dengan sekitar 3,350 mil per jam. Rudal ini dapat mencapai ketinggian sekitar 40 mil pada lintasan puncaknya. Hulu ledak rudal ini memiliki berat sekitar 330 pon yang tidak biasa untuk sebuah rudal balistik. Hulu ledak biasanya berbobot hingga 1,000 pon kerana dibuat untuk menembus target di bawah tanah atau dengan pelindung berat. Circular error probable-nya yang mengukur akurasi dan memberitahu seberapa dekat rudal akan mendarat secara konsisten di dekat target yang dimaksud adalah sekitar 14 meter. Lalu ada urutan penerbangan lengkapnya. Peluncuran dan detonasi di target hanya memakan MB hanya 4 minit sepanjang jeda iklan televisi rata-rata sehingga waktu untuk mengevakuasi personel sangat terbatas. Meskipun ini mungkin terlihat seperti banyak informasi yang cukup biasa, angka-angka itu penting. Tapi, apakah FP7 benar-benar bisa melakukan semua itu? Untuk mengetahuinya, kita perlu melihat rekaman nyata dari rudal tersebut saat beraksi untuk memastikan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukannya. Kepala desainer Firepoint, Dennis Steelman, mengunggah video peluncuran penting di X pada 27 Februari 2026 dengan keterangan, "Selamat datang FP7." Rekaman itu menunjukkan rudal lepas dari peluncur dan menyelesaikan fasa dorongan bertenaga. Kemudian, motor roket padat menyala, rudal itu melaju di rel peluncuran dan mulai naik menjauh. Memang, itu bukan bukti yang banyak. Selain mengonfirmasi bahawa FP7 memang ada sebagai objek fisik, bisa diluncurkan dengan sukses dan mampu terbang dengan tenaga secara stabil. Tidak ada rekaman serangan pada fase terminal atau verifikasi independen terhadap target di darat. Selain itu, tidak ada konfirmasi mengenai angka akurasi, jangkauan atau ketinggian maksimum selain apa yang telah dipublikasikan oleh pihak produsen dalam liputan terpisah. Jadi jika kita menilai rekaman itu apa adanya, secara teknis hanya terbukti Ukraina membuat objek berbentuk rudal yang bisa lepas landas dari tanah secara terkontrol.
Namun, sudut pandang itu hampir sepenuhnya mengabaikan konteks. Siklus pengembangan pertahanan dalam negeri Ukraina berbeda dengan program pengadaan di negara barat. Tidak ada pengujian bertahun-tahun, persetujuan Kongres atau pengujian jangkauan sebelum siaran pers dikeluarkan. Karena perang masih berlangsung, perusahaan pertahanan Ukraina harus berinovasi cepat, mengembangkan sistem di tengah serangan dan mengungkapkan informasi secara selektif. FP5 Flamingo mengikuti pola pengembangan yang sama. Senjata ini diumumkan, dipamerkan secara singkat, lalu langsung digunakan secara operasional dalam jika. Faktanya, publik mengetahui penggunaan tempurnya sebagian besar melalui pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah kejadian tersebut. Sekarang dirilisnya rekaman peluncuran FP7 menunjukkan bahwa program pengembangannya sudah jauh lebih maju dibandingkan apa yang ditampilkan dalam rekaman tersebut. Apa yang ditampilkan Ukraina jelas bukan prototipe pada uji coba pertamanya. Kemungkinan ini pengumuman kemampuan penuh dan menurut banyak pihak, ini mungkin memang dirancang demikian. Karena hanya menampilkan urutan peluncuran, video ini cukup disensor agar media Rusia mendapatkan pesan yang tepat. Ada ancaman lain di lapangan yang harus diwaspadai oleh para penasihat taktis mereka. Dan karena misilnya tidak pernah diperlihatkan menghantam apapun, video ini bisa diposting di semua media sosial di kedua sisi konflik untuk menunjukkan potensi dan perkembangan Ukraina. Tapi kenapa mereka membutuhkan misil baru, padahal industri drone sudah sangat menghancurkan pasukan Rusia? Nah, untuk menjawab itu, mari kita bahas spesifikasi sebenarnya dari misil ini, dimulai dari jangkauannya. Sekarang, jangkauan yang disebutkan yaitu 124 mil adalah angka yang paling mungkin menimbulkan kesan pertama yang salah. Naluri kita, mengingat apa yang telah dicapai Ukraina dengan drone serangan jarak jauh, adalah bertanya mengapa misil jarak pendek itu penting ketika drone FP1 telah menyerang infrastruktur minyak lebih dari 1,000 km dari perbatasan. Jawabannya berkaitan dengan perbedaan antara serangan strategis jarak jauh dan serangan presisi operasional serta faktor waktu. Kemampuan Ukraina saat ini terutama didasarkan pada drone jarak jauh yang dirancang untuk menghindari pertahanan musuh dan meluncur perlahan menuju target sambil tetap relatif tak terlihat oleh pertahanan berbasis radar standar. Meskipun efektif, ini membuat mereka sangat lambat sehingga kampanye jarak jauh Ukraina sering memakan waktu berjam-jam untuk membuahkan hasil. Selama waktu itu, drone terbang secara otomatis mengikuti rute yang telah diprogram sebelumnya menuju targetnya dan operator seringkali memiliki gambaran terbatas tentang apa yang terjadi sampai serangan tersebut berhasil atau gagal. Sebagai contoh, sebuah FP1 yang diluncurkan menuju kilang minyak di pedalaman Rusia bisa berada di udara hampir sepanjang hari. Itu memang sesuai secara operasional untuk misi-misi tertentu, seperti menghancurkan infrastruktur tetap, merusak fasilitas produksi, dan menyerang gudang pasokan yang jauh dari garis depan. Target tidak bergerak, sehingga pendekatan drone yang lambat bisa diatur dengan mempertimbangkan fakta itu. Namun, medan perang sendiri tetap terikat waktu. Kolom lapis baja Rusia yang bersiap menyerang tak akan menunggu drone datang. Sebuah pos komando yang didirikan di sebuah gedung 80 km di belakang garis kontak bisa ditempati selama berjam-jam dan kemudian tiba-tiba dikosongkan. Peralatan pertahanan udara Rusia yang jadi hambatan utama serangan udara memiliki sensor berjangkauan ratusan mil ke segala arah dan dirancang untuk diangkut dengan truk dan dipindahkan ke lokasi lain agar lolos dari deteksi. Target-target yang bergerak atau semi bergerak ini secara teknis bisa saja diserang dengan drone jarak jauh tradisional. Namun, senjata dengan waktu terbang 4 menit hampir mustahil dihindari saat mencapai puncak lintasannya. Untuk menggambarkan hal ini dengan contoh konkret, pertimbangkan skenario berikut. Pengintaian Ukraina mengonfirmasi pangkalan logistik Rusia 80 mil dari garis kontak menerima kiriman amunisi besar dengan kendaraan yang akan mendistribusikan ke unit garis depan dalam beberapa jam. Drone yang diluncurkan dari jarak itu setidaknya butuh 90 menit untuk tiba dengan asumsi angin mendukung dan tanpa langkah penangkalan. Roket bermassa besar dengan amunisi berpemandu standar tidak dapat mencapai jarak 80 mil. Sebuah rudal jelajah Storm Shadow bisa mencapai target, tapi Storm Shadow adalah aset sekutu yang terbatas dan penggunaannya memerlukan koordinasi politik dengan Inggris yang bisa menyebabkan penundaan jika dinas intelijen mereka perlu menyetujui targetnya. Sekarang, tambahkan FP7 ke dalam perhitungan. FP7 yang diluncurkan dari posisi tersembunyi bisa menempuh jarak 80 mil itu dalam waktu sekitar 3 menit. Tidak ada waktu untuk lari atau bersembunyi. Namun di luar penerapan taktis, ada dimensi politik yang sama pentingnya. Ukraina selama bertahun-tahun menghadapi pembatasan dari Sekutu Barat soal penggunaan senjata yang diberikan.
Contohnya, meski Barat memberi rudal jarak jauh, ada pembatasan jangkauan yang menentukan target mana yang bisa atau tidak bisa diserang Ukraina. Namun, rudal balistik yang diproduksi di dalam negeri sepenuhnya menghilangkan batasan tersebut. Ukraina tidak perlu meminta izin siapapun untuk menembakkan FP7. Kemandirian itu dalam konflik di mana waktu persetujuan target dapat secara nyata memengaruhi keberhasilan operasi dapat memberikan Ukraina kendali yang jauh lebih besar atas medan perang. Namun ada alasan yang lebih mendasar mengapa FP7 mengubah ancaman terhadap pertahanan udara Rusia dan itu berkaitan dengan bagaimana rudal balistik dan rudal jelajah sebenarnya terbang. Begini, Ukraina telah menjadi sangat efektif dalam menggunakan rudal jelajah dan drone. Rusia telah 3 tahun menyesuaikan pertahanan udaranya untuk menghadapi ancaman itu. Profil serangan utama Ukraina melibatkan senjata yang terbang di ketinggian rendah meluncur dekat dengan permukaan tanah di mana radar tidak dapat menjangkau dengan baik atau terhalang oleh medan yang sama yang mengelilingi drone tersebut. Drone FP1 beroperasi dengan cara seperti ini. Begitu juga dengan rudal jelajah seperti Storm Shadow. Jadi, seluruh arsitektur pertahanan udara berlapis Rusia secara signifikan diarahkan untuk mendeteksi dan mencegat ancaman yang datang di ketinggian rendah dan kecepatan subsonik atau transsonik. Sebaliknya, senjata balistik seperti ATACMS mengikuti lintasan di ketinggian tinggi dan menukik ke arah sasarannya dengan kecepatan supersonik sehingga menghadirkan tantangan intersepsi yang sangat berbeda. Rudal balistik justru melakukan hal sebaliknya dari yang dirancang sistem tersebut. Setelah diluncurkan, FP7 naik tajam hingga lebih dari 40 mil, titik di mana atmosfer cukup tipis sehingga intersepsi aerodinamis konvensional menjadi sangat sulit. Kemudian, rudal itu turun menuju sasarannya dalam lintasan re-entry yang curam, mempercepat kerana gravitasi dan mencapai hampir Mach 4,5 pada fase terminal. Bahkan Pantsir S1, sistem pertahanan udara jarak pendek Rusia yang paling banyak digunakan, kecil kemungkinannya untuk mendeteksi dan meluncurkan rudal intersepsi untuk menangkapnya. Rudal Pantsir dirancang untuk menghadapi target yang terbang hingga Mach 3 dalam kondisi intersepsi yang ideal. Pada Mach 4,5 di lintasan turunan curam, jendela intersepsi menyusut dalam hitungan detik. S-400, sistem pertahanan udara jarak jauh paling canggih milik Rusia, secara teori mampu menghadapi target balistik. Namun, sistem ini memerlukan deteksi dini, data target yang akurat dan lingkungan pertempuran yang relatif tidak rumit untuk beroperasi andal. Ini berarti S-400 harus dapat mendeteksi peluncuran sebenarnya dari FP7 dan memiliki data untuk menentukan kemungkinan tujuan agar dapat meluncurkan pencegat, bukan menunggu rudal tersebut memasuki kembali atmosfer bawah. Dan Rusia memiliki masalah lain dalam skenario pertahanan yang diusulkan ini. Rusia sebenarnya tidak bisa membiarkan sistem S-400-nya hanya fokus pada ancaman balistik saja. Kampanye drone dan rudal jelajah yang terus-menerus dijalankan Ukraina sejak 2022 mengharuskan sistem yang sama untuk terus-menerus merespons ancaman di ketinggian rendah karena S-400 sejauh ini memiliki sistem deteksi radar paling komprehensif dan canggih untuk mengarahkan langkah pertahanan lainnya. Jadi, bayangkan sebuah kampanye di mana Ukraina menggunakan rudal balistik baru bersamaan dengan senjata yang sebelumnya sudah sukses seperti drone atau rudal jelajah. Rusia harus segera menentukan target prioritas, perhitungan yang hampir mustahil dibuat dengan pasti hanya dalam beberapa menit. Sekarang, jika anda ingin tahu lebih banyak tentang masalah Rusia dengan S-400 dan bagaimana Ukraina berhasil menembus pertahanan mereka yang katanya paling lengkap, pastikan untuk berlangganan acara militer ini. Kami menyajikan semua perkembangan terbaru dengan video harian. Kembali ke misil, sistem peluncurnya juga penting dalam desain dan mendapat perhatian karena kemampuannya bergerak cepat dan menembak. Operasi misil balistik tradisional biasanya menggunakan peluncur transporter erector yang besar dan berat, kendaraan militer khusus yang panjang, mencolok dan sulit untuk disembunyikan. Ambil contoh, sistem Iskandar Rusia yang telah coba ditarget dan dihancurkan oleh Ukraina sepanjang perang karena kerusakan yang ditimbulkannya pada kota-kota dan infrastruktur Ukraina. Iskandar memakai kendaraan yang jelas merupakan platform senjata sehingga tidak mungkin disangka truk pengantar barang. Kendaraan itu tak bisa disembunyikan di gudang sipil tanpa persiapan besar. Pergerakannya dapat dilacak, lokasi peluncurannya dapat dideteksi dan infrastruktur pendukungnya menciptakan jejak logistik yang bisa diikuti oleh sistem intelijen. FP7 mengambil pendekatan yang sepenuhnya berbeda. Konfigurasi peluncuran panas berarti motor berbahan bakar padat dinyalakan langsung dari rel pemandu miring yang terbuka tanpa memerlukan tabung atau kanister peluncuran.
Ini membuat sistem peluncur jauh lebih sederhana. Peluncur ini bisa ditempatkan di platform trailer standar, mengikuti konsep dasar seperti desain Ukraina lainnya. Ini berarti sistem ini dapat ditarik oleh truk militer standar atau bahkan truk sipil, dipindahkan dengan cepat antar posisi penembakan dan disimpan di fasilitas yang tidak langsung terdeteksi sebagai tempat penyimpanan senjata oleh citra pengintaian. Bayangkan artinya di medan perang saat kedua pihak punya pengintaian drone dan cakupan satelit terus-menerus. Konvoi trailer bak data standard di jalan tak menimbulkan alarm seperti iring-iringan kendaraan peluncur militer khusus. Trailer yang diparkir di bangunan pertanian tidak tampak seperti baterai rudal balistik. Namun begitu, Ukraina memutuskan untuk menembak, peluncur segera diposisikan, rudal dinaikkan, dan sistem siap digunakan. Setelah peluncuran, peluncur segera bergerak menjauh. Seluruh konsep ini mencerminkan filosofi tembak dan kabur yang membuat HIMARS sangat sulit dihancurkan oleh Rusia. Sistem ini menembak dan sudah pergi sebelum serangan balasan artileri bisa diorganisir. Ukraina telah bertahun-tahun menyempurnakan mekanisme yang sama dan menghabiskan ribuan jam untuk menguji artileri barat serta desain senjata jarak jauh, membuktikan bahawa strategi tembak dan lupakan efektif. Dan karena peluncur FP7 diduga memang dirancang dari awal untuk cocok dengan skenario tersebut, ada efek tambahan lain yang patut dicatat di sini. Kerana peluncurnya relatif sederhana dan kecil, Ukraina berpotensi dapat mengerahkan lebih banyak peluncur secara bersamaan. Sebuah baterai rudal balistik tradisional memerlukan infrastruktur pendukung yang luas, kru khusus dan beban logistik yang signifikan. Sistem di trailer dengan motor berbahan bakar padat dan rel peluncuran sederhana memerlukan jauh lebih sedikit. Itu berarti lebih banyak titik peluncuran tersebar luas, membuat sistem lebih sulit jadi target dan dihancurkan saat menghadapi kontra baterai dan interdiksi udara Rusia. Hulu ledak yang relatif kecil adalah indikasi lain tentang jenis target apa yang dirancang untuk dihancurkan oleh FP7. Untuk mengetahuinya, kita harus membandingkannya dengan sistem peluncuran lainnya. Contohnya rudal Hellfire, senjata presisi udara ke darat yang jadi andalan dukungan udara dekat barat selama beberapa dekade. Rudal ini membawa hulu ledak seberat sekitar 20 pon. Rudal ini dirancang untuk menghancurkan satu kendaraan, posisi yang diperkuat atau bangunan ringan. Sementara itu, di ujung spektrum yang lain, ada rudal jelajah Storm Shadow yang membawa sekitar 990 pon bahan peledak dalam hulu ledaknya. Dirancang khusus untuk menghancurkan struktur yang diperkuat dan diperkeras seperti bangka bawah tanah, fasilitas komando yang sangat terlindungi dan infrastruktur yang terkubur dalam. FP7 berada di posisi tengah dan itu bukan kebetulan. Probabilitas kesalahan sekitar 46 kaki cukup signifikan menunjukkan bahawa rudal ini dirancang untuk menghancurkan struktur, bukan target kecil tunggal. Di kelas beratnya, rudal ini kemungkinan lebih dari cukup untuk menetralkan instalasi radar atau menghancurkan pos di atas tanah atau depot amunisi. Rudal ini bisa merobohkan satu bentang jembatan atau menonaktifkan persimpangan rel sehingga logistik jadi mimpi buruk. FP7 kemungkinan besar tidak bisa menargetkan infrastruktur yang diperkuat dan terkubur dalam. Namun yang patut dicatat, Rusia sebenarnya belum memiliki waktu atau infrastruktur untuk membuat pos komando atau struktur pertahanan semacam ini di sekitar Ukraina. Jika belum jadi target Storm Shadow atau hulu ledak sejenis, kemungkinan tempat itu memang tidak ada atau kurang berarti dalam perang ini. Tentu saja, ada perbedaan penting lainnya ketika membahas perkembangan misil itu sendiri. Meskipun FP7 bisa dianggap sebagai anak tengah, Firepoint belum selesai. Mereka tengah membangun versi yang lebih besar, kemungkinan menjadi bintang senjata jarak jauh Ukraina, FP9. Dalam kategori jarak jauh, sistem seperti drone serang FP1 dan FP5 Flamingo memberikan Ukraina kemampuan untuk menyerang jauh di belakang garis musuh. FP7 sekarang menambah dimensi lain pada persenjataan itu, memperluas kemampuan Ukraina ke tingkat balistik jarak menengah dengan jangkauan sekitar 120 mil. FP9 berada di kategori yang sama sekali berbeda. Senjata ini memiliki jangkauan yang diperkirakan lebih dari 530 mil dan hulu ledak yang beratnya lebih dari 1,700 pon. Firepoint berharap dapat memulai pengujian senjata ini pada awal musim panas 2026, menandai langkah berikutnya menuju pengoperasian sistem tersebut. Jika angka-angka tersebut tercapai, FP9 akan menjadi rudal balistik buatan dalam negeri pertama dalam sejarah Ukraina yang memiliki kemampuan serangan strategis sejati. Peluncuran dari Ukraina Tengah atau Timur secara teori akan menempatkan Moskow dalam jangkauan.
Peluncuran dari zona kontak saat ini di Ukraina Timur dapat menargetkan setiap instalasi militer Rusia, pusat logistik dan fasilitas industri di wilayah pendudukan serta sebagian besar wilayah Rusia Selatan itu sendiri. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, FP7 pada dasarnya berfungsi sebagai contoh nyata dari apa yang bisa dicapai oleh produksi dan desain dalam negeri. Desain sebelumnya telah membuka jalan untuk mengintegrasikan Firepoint ke sistem pertahanan utama Ukraina. FP7 dapat langsung menggantikan rudal-rudal penting dan terbatas yang dibeli dari barat dengan alternatif yang lebih murah dan lebih mudah dirawat. Ukraina kini telah berkembang dari hampir tanpa kemampuan balistik menjadi mampu membuat rudal sendiri yang dapat menyerang jauh ke dalam Rusia. Dengan jajaran rudal andalan ini, Ukraina dapat menekan lebih banyak target dan secara bertahap menguras sistem pertahanan Rusia. Sepanjang perang, Rusia mengandalkan keunggulan utama, jumlah pasukan dan perlengkapan militernya lebih banyak. Rusia juga dapat membombardir Ukraina dengan artileri dan produksi amunisi yang lebih unggul. Setelah itu, Rusia dapat memakai drone dari Tiongkok, pengacau sinyal elektronik dan sistem radar tercanggih untuk melumpuhkan drone jarak pendek. Kini, dengan rudal balistik dalam negeri yang perlahan membongkar sistem pertahanan Rusia, keunggulan mulai berpihak pada Ukraina seiring setiap perkembangan. Dan hal itu bisa saja menjadi malapetaka bagi garis depan Rusia. Alarm berbunyi di seluruh Kremlin saat Putin melihat situasi medan perang yang sangat berbeda dari narasi yang ingin ia ciptakan. Rusia tidak sedang menang, bahkan tidak sedang menekan. Sebaliknya, Ukraina hampir membuat terobosan cerdik yang akan dikagumi bahkan oleh Amerika Serikat. Ukraina sedang menerobos garis depan dengan kombinasi drone, kecerdasan teknologi, dan juga fakta bahwa Rusia benar-benar menghancurkan tentaranya sendiri. Alarm dibunyikan bukan oleh siapapun dari lingkaran dalam Putin. Mereka begitu menjilat Presiden Rusia itu, sampai-sampai dia pun tidak akan bisa melihat mereka. Peringatan itu justru berasal dari salah satu sumber utama tentang pandangan militer Rusia soal Ukraina, yakni seorang blogger militer. Blogger militer Rusia Yemen Sedulaev pada 13 Maret menggunakan Telegram untuk memberi peringatan keras kepada Kremlin dan seluruh Rusia. Banyak personel militer menyebut musuh tengah bersiap mengulangi peristiwa musim gugur 2022 saat kita kehilangan banyak wilayah. Sadulaev memperingatkan kekalahan kali ini bisa lebih parah dan risiko Ukraina melakukan terobosan besar terhadap Rusia tetap ada. Serangan balasan diluncurkan di seluruh garis depan, kata blogger militer. Namun ancaman terbesar bagi Rusia dari Ukraina adalah keunggulan yang dimiliki Ukraina sejak awal perang. Ukraina memanfaatkan teknologi lebih baik daripada Rusia, menciptakan zona pembantaian besar dengan drone inovatif yang menghancurkan pasukan Putin. Kita akan bahas drone lebih lanjut, namun soal zona pembantaian, Sadulaev menyebut Rusia tampaknya tak mampu menghadapi taktik Ukraina yang terus digunakan. Musuh kini mengisolasi garis depan dan seluruh zona pertempuran. Tidak ada logistik. Mengirim pasokan, evakuasi korban, dan rotasi sangat berbahaya. Di banyak wilayah, setelah isolasi, serangan drone dimulai, lalu diikuti serangan balasan. Musuh merebut kembali posisinya, ujar blogger militer tersebut. Strategi cerdik Ukraina membuat pasukan Rusia makin terisolasi dari dukungan yang dibutuhkan untuk bertahan. Jangankan mempertahankan serangan tanpa henti seperti yang diminta Putin. Inilah strategi zona maut Ukraina yang kini terwujud luar biasa. Dan strategi ini menghentikan pasukan Rusia di tempat, sekaligus mempersiapkan kemajuan besar yang sudah dan akan diraih Ukraina di masa depan. Kita sudah sering membahas zona maut Ukraina sebelumnya. Zona-zona tersebut dipenuhi drone dan benteng pertahanan, seringkali meluas melewati garis pertempuran, menghancurkan tentara Rusia sebelum mencapai target di darat. The Telegraph melaporkan strategi zona maut lahir dari kebutuhan dan kecerdikan militer, dan kini merupakan gabungan keduanya. Ukraina sadar mereka tak bisa menyaingi Rusia dalam jumlah personel. Solusinya adalah menciptakan pertahanan tembok drone menurut Institut Studi Perang yang dirancang untuk menumpulkan keunggulan personel Rusia agar tidak lagi jadi faktor penentu. Zona pembunuhan penting untuk menghentikan pergerakan kaki tangan Putin. Produksi drone Ukraina yang besar membuat zona ini meluas hingga 3 kali lipat dari ukuran awal di beberapa garis depan. Wes O'Donnell juga menyoroti hal ini dalam sebuah artikel pada 16 Maret, di mana dia menjelaskan bahwa hanya butuh beberapa minggu bagi zona pembunuhan yang sebelumnya sudah mengesankan dengan jarak 30 zk mil di belakang garis depan, kini kedalamannya mencapai 93 mil.
Apa yang terjadi akibat hal ini sebenarnya sangat sederhana. Ini menghentikan pasukan Rusia maju, dan itu sangat penting. Namun, jika dilihat dalam konteks strategi infiltrasi yang mulai digunakan Rusia pada tahun 2025, hal ini benar-benar menjadi penghancur utama pendekatan Rusia. Tahun lalu, Rusia mulai menyusupkan unit-unit kecil, seringkali hanya terdiri dari 2 hingga 5 tentara, ke wilayah Ukraina. Idenya adalah para penyusup ini akan bersembunyi di tempat yang aman dan kemudian bertahan sambil menunggu cadangan yang bisa masuk melalui celah di pertahanan Ukraina yang mereka manfaatkan. Cara ini sempat berhasil untuk beberapa waktu. Kini, saat Ukraina memperluas wilayah, pasukan cadangan harus menempuh jarak lebih jauh melewati zona maut untuk mencapai penyusup. Sebagian besar pasukan cadangan tewas sebelum mendekat, dan para penyusup terputus dari dukungan menunggu unit pencari dan penghancur Ukraina yang memburu mereka, bukan bantuan tentara. Bagi Ukraina, strategi ini adalah cara utama untuk menghemat personel, seperti yang dikatakan oleh seorang tentara Ukraina yang tidak disebutkan namanya kepada The Telegraph. Drone-drone itu terus-menerus mengawasi, terus-menerus menyerang. Ini memperlambat dan memecah ritme mereka, memberi kami ruang mengendalikan medan perang tanpa mengorbankan nyawa, jelas tentara itu. Bagi Rusia, ini adalah strategi yang menampilkan semua kesulitan yang dijelaskan Sajilaev saat memberi peringatan. Logistik Rusia runtuh di belakang garis depan. Wilayah yang dulu dianggap aman, kini berubah menjadi zona maut Ukraina yang membuka jalan bagi kemajuan Ukraina seperti yang akan kita bahas nanti di video ini. Dan bukan hanya drone FPV yang harus dikhawatirkan Rusia. Ukraina mengembangkan drone serangan jarak menengah baru yang menjadi kunci perluasan zona maut yang diciptakan Ukraina lalu dimasukinya. Drone baru ini memungkinkan Ukraina menyerang titik militer utama Rusia di wilayah pendudukan, seperti gudang amunisi, pusat komando, dan markas operator drone Rusia. Semakin banyak infrastruktur darurat yang dihancurkan Ukraina, semakin lemah belakang Rusia, dan semakin rentan pasukan Putin di garis depan terhadap serangan Ukraina. Inilah cara meletakkan dasar terobosan. Secara bertahap melemahkan Rusia, lalu merebut wilayah luas. Namun strategi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kami telah memberi petunjuk tentang bagaimana Ukraina melakukannya dengan menyebut drone serangan jarak menengah. Tapi itu hanyalah salah satu contoh inovasi drone yang terjadi di berbagai lini yang memungkinkan Ukraina mengisolasi tentara Rusia dan menyelesaikan serangannya ke wilayah-wilayah yang diduduki. Sajilaev menjelaskan di Telegram, situasi di garis depan sangat genting. Musuh kembali menguasai langit rendah. Drone mereka menjadi lebih banyak dan kualitasnya kembali berubah. Blogger militer itu menambahkan, banyak drone kini memakai serat optik, mengganti frekuensi radio, menggunakan drone induk dan lainnya. Perang elektronik tidak efektif, detektor drone pun tak memberi sinyal. Musuh menerbangkan ratusan drone berkelompok dengan AI. Banyak hal perlu dibahas di sini, terutama soal meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan oleh Ukraina yang bisa mengubah segalanya. Sebelum kita membahas itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum melakukannya, tekan tombol subscribe agar Anda selalu melihat video terbaru yang diunggah ke channel ini. Di bidang AI, blogger Mil membahas tentang seluruh kawanan yang diluncurkan ke zona pembunuhan yang digerakkan oleh kecerdasan buatan, bukan oleh operator manusia. Jika Ukraina punya kawanan itu, mereka tetap merahasiakannya secara resmi. Desas-desus Ukraina mengembangkan teknologi ini muncul sejak September 2025 saat Wall Street Journal melaporkan Ukraina sedang mengembangkan kemampuan itu. Kini, dan tampaknya, kita mulai melihat kawanan pembunuh bertenaga AI ini menjadi faktor nyata dalam perang. Atlantic Council memberikan wawasan lebih lanjut dengan diskusi tentang bagaimana kawanan drone ini berbeda dari apapun yang pernah dihadapi Rusia sebelumnya. Dulu, teknologi peperangan elektronik Rusia mampu langsung menghentikan kawanan drone. Yang dibutuhkan hanyalah memutuskan koneksi yang dimiliki kawanan tersebut dengan infrastruktur cloud yang menjadi kunci agar mereka tetap mengenai sasaran. Dan kawanan itu kehilangan sebagian besar kekuatannya. Drone-drone itu keluar jalur dan jatuh, membuat Rusia lebih mudah menghadapi sedikit kendaraan udara tak berawak yang lolos dari serangan EW. Sekarang AI terlibat, semuanya berubah. Koneksi cloud bisa diputus, tapi tidak berpengaruh karena drone otonom tak membutuhkannya. Mereka diprogram dengan penargetan algoritmik sehingga bisa menyesuaikan jalur sesuai apa yang dilihat di darat. Pembelajaran mesin membuat drone dapat belajar dan beradaptasi pada langkah balasan Rusia, sehingga peluang serangan berhasil meningkat. Inilah maksud Sajilaev saat membahas kawanan drone AI yang tampak kebal terhadap EW, padahal sebenarnya tidak. Mereka sekarang jauh lebih pintar dari sebelumnya, dan mereka masih bisa menghantam sasaran meskipun koneksi cloud mereka terputus.
Ukraina kini sangat mengandalkan keunggulan teknologi ini dibanding Rusia, dan ini bisa jadi kunci bagi terobosan yang diyakini para blogger militer Rusia yang pesimis akan segera terjadi. Salah satunya, Ukraina mengambil peran sangat aktif dalam melatih AI yang digunakan oleh kawanan drone mereka. Pada 12 Maret, New York Times melaporkan Ukraina mulai membagikan video drone dan data perang ke banyak perusahaan, baik dalam maupun luar negeri, yang mengembangkan drone untuk melawan Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov memaparkan alasannya dalam postingan Telegram 12 Maret membahas pentingnya Ukraina unggul teknologi dari Rusia. Dalam perang modern, kita harus mengalahkan Rusia di tiap siklus teknologi. Kecerdasan buatan menjadi salah satu bidang utama dalam persaingan ini, kata Fedorov. Ia menambahkan, masa depan peperangan ada pada sistem otonom. Tugas kita meningkatkan otonomi drone dan sistem tempur agar dapat mendeteksi target lebih cepat, menganalisis situasi, dan membantu pengambilan keputusan di medan perang. Menteri Pertahanan Ukraina menjelaskan bahwa negara itu telah mengembangkan platform AI khusus yang memungkinkan pelatihan model secara aman tanpa memberi akses langsung ke data sensitif. Model-model ini akan diberikan akses ke aliran data medan perang yang terus diperbarui, yang akan mereka gunakan untuk mengembangkan drone bertenaga AI yang saat ini digunakan Ukraina dan mengubahnya menjadi mimpi buruk yang harus dihadapi Rusia di masa depan. Ini adalah hal besar bagi Ukraina. Ukraina memiliki ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan klip video yang direkam oleh drone yang telah melakukan serangan drone, baik yang gagal maupun yang berhasil. Setiap klip memberikan wawasan tentang pertahanan Rusia dan pendekatan Ukraina, membantu Ukraina menyempurnakan strategi drone mereka. Strategi itu sangat efektif dan berperan besar merugikan Putin. Menurut UKR Informed, kehilangan 1.710 tentaranya hanya dalam 24 jam menjelang 18 Maret. Ngomong-ngomong, Ukraina tidak sendirian dalam upaya ini. Mereka juga mengikutsertakan mitra terpenting dalam upaya ini. Pada 17 Maret, media United 44 melaporkan Ukraina bekerja sama dengan Inggris mengembangkan otak perang AI baru agar tetap unggul dari Rusia di bidang teknologi. Disebut A1 otak perang ini mendukung tujuan Fedorov seperti di postingan Telegram sebelumnya, dengan spesialis di pusat baru memasukkan data pertempuran ke model pembelajaran mesin untuk meningkatkan otonomi dan efektivitas drone. Ukraina berencana membangun jaringan pusat AI untuk mendukung taktik artileri, serangan jarak jauh, dan drone garis depan. Sepertinya masih akan ada lagi pengembangan di bidang ini. Gabungkan semua ini dengan industri drone dalam negeri yang memiliki kapasitas untuk memproduksi sekitar 8 juta drone setiap tahun dengan asumsi pendanaannya tersedia. Dan menjadi jelas mengapa strategi kill zone Ukraina berjalan sangat baik. Mereka memperluas zona itu berkat drone serangan jarak menengah dan mereka menanamkan AI ke dalam drone untuk mengatasi pertahanan peperangan elektronik Rusia. Bagaimana para penyusup bisa bertahan, apalagi dengan node militer Rusia di belakang? Mereka terputus karena node militer terus-menerus diserang. Inilah hasil dari fokus pada inovasi, dan kita mulai melihat hasilnya. Anda mungkin bertanya, mengapa Rusia sangat khawatir pada terobosan Ukraina, meski sudah membahas drone, zona pembunuhan, dan peran AI dalam strategi Ukraina. Alasan ketakutan itu adalah karena terobosan Ukraina bukan sekedar teori. Ini bukan hanya kemungkinan yang mungkin terjadi jika Rusia tidak menemukan cara untuk melawan semua yang dilakukan Ukraina. Terobosan itu sudah terjadi. Sejak awal Februari, bertepatan dengan pemutusan akses Rusia ke terminal Starlink ilegal, Ukraina melancarkan serangan balasan besar-besaran di wilayah selatan. Per 8 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa Ukraina telah membebaskan 435 km persegi atau hampir 168 mil persegi wilayah dan jumlahnya terus bertambah. Beberapa hari sebelumnya, Kyiv Post melaporkan bahwa pencapaian terbaru Ukraina cukup luas, sehingga untuk pertama kalinya sejak serangan balasan tahun 2023, Ukraina berhasil memperoleh pertambahan wilayah bersih. Ukraina membebaskan lebih banyak wilayah dibandingkan yang diduduki Rusia selama sebulan terakhir. Terobosan ini terjadi karena Ukraina perlu mengganggu rencana serangan musim semi dan musim panas Rusia yang menargetkan Donetsk dan Zaporizhia. Rusia sudah dalam kondisi buruk untuk serangan itu dan hanya diri mereka sendiri yang patut disalahkan. Mengapa? Saksikan hingga akhir video untuk mengetahuinya. Namun saat ini, yang mungkin kita lihat adalah Ukraina menyadari bahwa langkah yang awalnya bertujuan mencegah Rusia melaksanakan rencana penuh musim semi dan musim panasnya, ternyata menawarkan perlindungan yang jauh lebih besar. Pertahanan Rusia yang lemah telah runtuh dengan cepat di bawah serangan balasan Ukraina yang menunjukkan betapa buruknya strategi infiltrasi Putin dan betapa efektifnya Ukraina menggunakan drone untuk memutus para penyusup ini.
Ukraina terus memperluas zona mautnya dengan inti dari serangan balasan adalah drone melakukan serangan di belakang garis Rusia saat pasukan darat Ukraina maju. Saat ini Ukraina akan melihat apa yang telah dicapai sejauh ini dan akan bertanya pada dirinya sendiri. Kami telah merebut kembali banyak wilayah, tapi bisakah kami merebut lebih banyak lagi? Setelah membuktikan kemenangan Rusia belum pasti, Ukraina kini mungkin melihat peluang terobosan lebih besar. Inilah yang membuat Kremlin, terutama komunitas blogger militer Rusia, sangat khawatir. Gempuran Ukraina menghancurkan narasi yang telah dibangun dengan hati-hati dan keunggulan teknologinya memungkinkan serangan balasan menjadi pendahulu bagi Ukraina untuk menjalankan strategi yang mulai terlihat seperti strategi mengakhiri perang dalam skala yang lebih luas. Dan dengan itu kita kembali ke sesuatu yang tadi sempat kita sebutkan. Sebaik apapun Ukraina dalam menciptakan situasi di medan perang seperti sekarang, Rusia justru sangat membantu. Pendekatan brutal Putin terhadap militer secara sistematis melemahkan Rusia, membuat serangan balasan Ukraina dan terobosan makin mungkin terjadi. Informasi ini berasal dari laporan Maret dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, OHCHR. Kita biarkan laporan itu yang menjelaskan. Kesaksian yang dianalisis menunjukkan bahwa para komandan militer secara sewenang-wenang memberlakukan, melakukan, atau mentolerir kekerasan dan pemaksaan ekstrim terhadap para prajurit sebagai hukuman karena menolak berpartisipasi dalam operasi militer. Itu hampir pasti berarti kematian. Bahkan saat mundur dari garis depan meski karena cedera, kekurangan amunisi, atau kekurangan makanan dan air. OHCHR menyatakan dari 85 tentara Rusia yang diwawancarai, 61 mengaku pernah menyaksikan tindakan hukuman seperti ini selama dinas militer mereka. Siapapun yang berani berbicara atau amit-amit menurut Putin memutuskan bahwa mungkin itu ide buruk untuk menyerbu ke zona maut sepanjang bermil-mil tanpa perlindungan bisa saja ditembak di tempat oleh komandan mereka. Jika lolos dari eksekusi nyata, mereka bisa menghadapi eksekusi palsu atau cedera, mulai dari pemukulan berat hingga ditembak di kaki. Perlakuan tidak manusiawi ini sangat kejam seperti di zaman pertengahan. Seorang tentara yang berbicara kepada OHCHR melaporkan bahwa komandan mereka meninggalkan mayat tentara yang dipukuli di pintu masuk gedung. Sebagai pengingat keras tentang akibat jika tentara Rusia menolak perintah gila Putin, intelijen militer Ukraina melaporkan hal serupa, kata media United 24 dalam sebuah artikel pada 17 Maret. Kali ini pendekatan brutal komandan Rusia tak hanya pada tentara hidup, tapi juga pada tentara yang sudah gugur. Menurut Direktorat Intelijen Utama Ukraina, para komandan Rusia memerintahkan bawahan mereka untuk memenggal kepala rekan-rekan mereka yang gugur sebagai semacam cara yang bejat untuk mengidentifikasi tentara yang hilang. Dokumen identitas juga dikumpulkan, yang justru menimbulkan pertanyaan mengapa para komandan sampai harus melakukan tindakan mengerikan yang menunjukkan penghinaan terhadap tentara mereka sendiri yang sudah gugur. Sepertinya satu-satunya penjelasan saat ini adalah lebih mudah membawa kepala daripada membawa seluruh tubuh. Hal itu lebih dari apapun menunjukkan seperti apa rasanya bertugas di tentara versi Putin. Prajurit yang menolak jadi umpan meriam akan dipukuli atau dibunuh. Mereka yang maju dan tewas seperti yang hampir pasti terjadi di zona maut Ukraina, jenazahnya dinodai oleh rekan-rekan mereka sendiri. Ini adalah kebiadaban yang menghancurkan diri sendiri. Semua ini terjadi saat teknologi Ukraina maju, strategi luar biasa, dan serangan balasan tak terbendung menempatkannya di ambang terobosan. Alarm seharusnya sudah berbunyi di Kremlin. Rusia membunuh pasukannya sendiri seefektif Ukraina menyebabkan korban jiwa. Pendekatan brutal terhadap perang kini berbalik menghantam Putin saat ia melihat garis depan Rusia runtuh. Sementara semua ini terjadi, Ukraina juga fokus mengobrak-abrik pertahanan Rusia dengan serangan dahsyat sepanjang Februari yang melumpuhkan mesin perang Rusia. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun infrastruktur militernya, tetapi dalam 3 serangan, Ukraina menghancurkan semuanya dalam sekejap dengan melancarkan kombinasi 3 serangan yang menggunakan senjata dari Amerika Serikat, Inggris, dan persenjataan jarak jauhnya sendiri. Ini adalah rangkaian serangan besar. Senjata Rusia yang hancur capai rekor tertinggi dan Putin tak akan mendapatkannya kembali. Dan menurut Ukraina, hal ini bisa terjadi jauh lebih sering jika mereka mendapat sedikit bantuan dari sekutunya. Kami akan membahas serangan, lalu menjelaskan apa yang menurut Kiev dapat membantunya memecahkan lebih banyak rekor di masa depan. Pada 9 Maret, Kiev Post menerbitkan laporan mendalam tentang serangan 3 kali berturut-turut yang dilancarkan Ukraina ke Rusia mulai 6 Maret hingga 8 Maret. 3 serangan, semuanya menargetkan fasilitas yang didirikan Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki, benar-benar menghancurkan strategi drone jarak jauh Rusia dengan menghancurkan lokasi-lokasi yang penting bagi penggunaan drone serang tipe Shahid oleh Putin.
Ini adalah kasus di mana Ukraina menembak pemanah, bukan anak panahnya, karena mereka memutuskan untuk menghancurkan drone di sumbernya daripada mencoba mencegatnya setelah Rusia meluncurkannya. Dan bagian terbaik dari semua ini adalah Ukraina menggunakan salah satu senjata barunya bersama dengan salah satu senjata terkuat yang telah diberikan oleh Amerika Serikat dan Inggris untuk mewujudkan serangan-serangan ini. Pertama, kita menuju Donetsk di Ukraina. Target Putin sejak invasinya karena wilayah ini memiliki kekayaan mineral bernilai miliaran hingga triliunan dolar. Donetsk yang diduduki diguncang oleh gelombang serangan besar-besaran pada malam menjelang 7 Maret. Bagian dalam bangunan hancur, ledakan sekunder terjadi, memicu kebakaran dan menghancurkan bangunan industri yang dekat dengan bandara Donetsk. Target Ukraina pada serangan pertama adalah lokasi yang menurut Angkatan Bersenjata Ukraina telah digunakan Rusia untuk meluncurkan drone Shahid ke Ukraina sejak 2024. The Kyiv Independent juga melaporkan serangan-serangan itu. Media menyebut Ukraina meluncurkan kombinasi rudal ATACMS buatan Amerika serta Storm Shadow atau Scalp dari Inggris dan Prancis untuk menghancurkan target. Hari ini, rudal ATACMS dan Scalp menghantam lokasi dekat bandara Donetsk yang digunakan musuh untuk penyimpanan, persiapan, dan peluncuran UAV Shahid, menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di Telegram. Serangan dilakukan unit pasukan rudal dan artileri Angkatan Darat Ukraina bekerja sama dengan pesawat Angkatan Udara Ukraina. Unggahan tersebut disertai dengan sebuah video yang tampaknya direkam oleh drone pengintai yang merekam dampak dahsyat yang dihasilkan oleh senjata-senjata barat ini. Tembakan dilepaskan, rudal mendarat. Yang tersisa dari target hanya puing-puing di tanah. Asap hitam membubung ke langit. Muncul juga gambar yang menunjukkan bangunan hancur di bandara Donetsk dan asap tebal membubung ke langit hingga siang hari. Ini menunjukkan Rusia tak punya jawaban atas serangan Ukraina. Pertahanan udaranya mudah ditembus, sehingga Ukraina dapat menghancurkan lokasi peluncuran yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Serangan-serangan seperti ini sangat penting bagi Ukraina untuk bertahan dari Rusia. Seperti yang dilaporkan oleh media United 24 pada 2 Maret, Rusia mengerahkan 5.059 drone jarak jauh ke Ukraina hanya pada bulan Februari, yang merupakan peningkatan 13% dibandingkan jumlah drone yang diluncurkan pada bulan Januari. Pada 10 Maret, Business Insider melaporkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim Ukraina harus menghadapi lebih dari 57.000 drone Shahid atau sejenis Shahid yang telah diluncurkan Rusia ke kota, infrastruktur, dan pasukan Ukraina sejak invasi Putin. Itu berarti rata-rata sekitar lebih dari 1.187 drone per bulan, meskipun kita telah melihat ukuran dan skala serangan drone Rusia meningkat secara dramatis sejak sekitar pertengahan tahun 2025. Dengan angka-angka tersebut, jelas apa rencana Ukraina dengan serangan pertamanya ke Donetsk. Menghancurkan lokasi peluncuran akan mengurangi kemampuan Rusia meluncurkan drone Shahid. Penggunaan rudal Storm Shadow dan ATACMS menyebabkan kerusakan parah, sehingga Rusia tidak akan segera memperbaiki lokasi-lokasinya. Tentu saja, hal ini bukan berarti Rusia tak bisa lagi menggunakan drone Shahid. Namun yang dimaksud di sini adalah pasukan Putin telah kehilangan lokasi peluncuran yang lebih dekat ke target yang ingin dihantam Rusia dibandingkan hampir semua lokasi lain yang mereka miliki. Drone Shahid di masa depan harus menempuh jarak lebih jauh sehingga makin besar kemungkinan dihancurkan sebelum menimbulkan kerusakan. Apakah Rusia mengakui serangan di Donetsk? Saya rasa kita semua sudah cukup sering melihat taktik propaganda Rusia untuk tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kementerian Pertahanan Rusia sama sekali tidak menyebutkan semua lokasi peluncuran Shahid mereka di Donetsk yang terbakar habis, meskipun ada bukti jelas yang menunjukkan apa yang berhasil dilakukan Ukraina. Kementerian membahas 132 drone Ukraina yang diklaim berhasil ditembak jatuh pertahanan udara Rusia di beberapa wilayah Rusia pada malam serangan di Donetsk. Wilayah-wilayah tersebut termasuk Samara, Volgograd, dan Saratov, semuanya terlalu jauh dari Donetsk untuk Rusia menggunakan alasan biasa tentang puing-puing drone. Bukan berarti akan berhasil. Rudal Storm Shadow dan ATACMS membuat kawah jauh lebih besar daripada drone Ukraina. Kami rasa ketika alasan andalan tidak bisa digunakan, Rusia memilih pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Putin seperti burung unta yang menenggelamkan kepala ke pasir saat ekornya terbakar, sementara Ukraina belum selesai dengannya atau pasukannya di Donetsk. Ukraina masih memiliki 2 serangan cadangan. Serangan ketiga menghantam wilayah pendudukan begitu keras hingga membuat Putin menangis.
Tonton terus, kami akan jelaskan alasannya. Untuk serangan kedua dari 3 serangan yang dilakukan Ukraina, kamu mungkin sudah mendapat petunjuk di mana Ukraina menyerang. Berdasarkan informasi bahwa serangan pertama yang kami bahas adalah gelombang serangan pertama di Donetsk. Selanjutnya adalah gelombang kedua yang juga menargetkan Donetsk. Gelombang kedua yang diluncurkan Ukraina pada 8 Maret ini menampilkan jenis senjata baru yang dikembangkan di dalam negeri yang secara khusus diciptakan Ukraina untuk serangan seperti ini. Pelikan itu terbang dan menghancurkan pabrik Tokmas di wilayah Donetsk yang diduduki. Terletak di sebelah barat bandara yang telah dihancurkan Ukraina dengan rudal barat hanya beberapa jam sebelumnya, pabrik ini diserang pada dini hari saat matahari terbit, dan bersama dengan itu, fasilitas pemeliharaan serta penyimpanan material yang kemungkinan besar digunakan pasukan Putin untuk mendukung lokasi peluncuran Shahid yang sebelumnya telah diserang Ukraina juga ikut hancur. Kerusakan yang lebih besar pun terjadi. Rekaman awal di distrik pusat dan utara kota memperlihatkan asap hitam membumbung ratusan meter dari kawasan industri menurut Kyiv Post. Laporan itu menyebut saksi di sekitar lokasi mendengar 2 ledakan besar menunjukkan dahsyatnya senjata yang digunakan Ukraina. Ini bukan serangan drone jarak jauh biasa yang sudah sering dilakukan Ukraina di Rusia maupun di wilayah pendudukan. Senjata Ukraina yang menghancurkan Tokmas cukup kuat hingga memicu kebakaran besar di fasilitas yang diduga menyimpan drone Shahid, menurut Kyiv Post. Ukraina masih melanjutkan serangan gelombang kedua. Ukraina melanjutkan pada 8 Maret dengan serangan kedua ke Tokmas, serangan ganda yang begitu kuat hingga terjadi ledakan sekunder setelah serangan utama. Kyiv Post menambahkan bahwa rekaman warga memperlihatkan bangunan industri 3 lantai dengan bagian tengah hancur akibat serangan itu. Fasad yang runtuh, semua puing-puing dan serpian yang jatuh dari bangunan itu, semuanya sesuai dengan ledakan dahsyat yang bukan disebabkan oleh drone. Itu karena Pelikan. Nanti kami jelaskan mengapa ini penting, tapi sebelumnya, penggunaan rudal Pelikan mengubah segalanya. Inilah alasan acara militer ini dibuat, agar Anda mendapat gambaran menyeluruh, bukan hanya berita utama. Subscribe jika video kami bermanfaat agar Anda selalu selangkah lebih maju. Jadi Pelikan, mengapa itu penting? Kami bisa menjawabnya dengan cepat dengan memberitahu Anda bahwa Pelikan adalah rudal balistik seperti ATACMS. Namun, ini adalah rudal balistik yang dibuat sendiri oleh Ukraina, yang berarti rudal ini tidak dibatasi oleh jenis serangan yang sama seperti yang dilakukan Ukraina dengan persenjataan rudal dari Barat. Ketika Ukraina menggunakan Storm Shadow atau ATACMS, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum bisa menembakkannya. Hal ini tidak berlaku untuk Pelikan. Setelah target dibidik, Ukraina dapat menghantam dengan cepat sebelum Rusia menyadari apa yang terjadi. Itulah yang kita lihat di fasilitas Tokmas pada 8 Maret. Setidaknya menurut saluran Telegram Supernova Plus yang menurut laporan Kyiv Post mengklaim bahwa Ukraina menembakkan rudal FP-9 Pelikan ke Donetsk dalam serangan lanjutan terhadap infrastruktur Shahid milik Rusia. Daya tembak rudal ini sangat besar bagi Ukraina untuk serangan seperti itu. Satu Pelikan dapat diisi hingga 850 kg atau sedikit lebih dari 1.870 pon bahan peledak berkekuatan tinggi. Artinya, rudal ini menghantam jauh lebih keras dibandingkan drone jarak jauh biasa yang biasanya hanya mampu membawa 1/10 dari kekuatan tembak ke target. Sedikit yang diketahui tentang Pelikan, meskipun media United 24 melaporkan pada 9 Maret setelah serangan Ukraina bahwa diyakini rudal balistik baru ini memiliki jangkauan sekitar 800 km atau 497 mil. Itu adalah jangkauan yang lebih jauh dibandingkan Storm Shadow dan rudal ATACMS yang digunakan Ukraina dalam serangan pertamanya. Dan ini mengisyaratkan bahwa Ukraina telah mengembangkan rudal tersebut untuk melakukan serangan ke dalam wilayah Rusia, selain ke wilayah yang diduduki. Sebagai rudal balistik berkecepatan terminal tinggi, Pelikan sangat sulit dicegat pertahanan udara Rusia. Kami bisa mengatakan bahwa mungkin itulah alasan mengapa Rusia tidak berhasil memberikan respons apapun terhadap penggunaan rudal balistik oleh Ukraina dalam 2 serangan ini. Namun hal itu juga bisa karena terbatasnya pertahanan udara Rusia di Donetsk. Ukraina mengklaim telah menghancurkan hampir 1.330 sistem pertahanan udara Rusia sejak invasi Putin, sehingga serangan seperti yang baru dilakukan di Tokmas menjadi lebih mudah. Namun ini bukan inti masalahnya. Berita utama serangan kedua di Donetsk adalah Ukraina kini punya rudal balistik sendiri. Jika produsen rudal Firepoint dapat dipercaya, rudal balistik ini bisa mencapai Moskow. Oh, dan omong-omong, Ukraina menyerang lebih dari sekedar Tokmas selama gelombang serangan keduanya.
Pasukan Operasi Khusus Ukraina menyatakan operator mereka turut serta dalam operasi yang menghancurkan 3 sistem pertahanan udara Pansir S-1 yang sebelumnya mengawasi jalur yang dilalui rudal Ukraina. Jangan khawatir, kita akan segera membahas pukulan pamungkas dari kombinasi 3 pukulan itu. Sebelum kita lanjut, ada yang bisa menebak bagaimana Rusia mengakui serangan kedua Ukraina ke fasilitas syahid mereka dalam waktu di bawah 24 jam? Kalau jawabanmu Rusia tidak mengakuinya, tepat sekali. Kementerian Pertahanan Rusia hanya mengeluarkan klaim lemah, seperti menembak jatuh setidaknya 114 drone Ukraina di Donetsk, Crimea, Volgograd, Kaluga, dan Krasnodar. Rusia mengklaim menghancurkan pesawat Ukraina saat serangan, meski klaim itu belum didukung laporan independen. Kemungkinan besar, Rusia tidak mengenai pesawat apapun. Mereka terlalu sibuk mengurus sisa syahid yang terbakar hingga tak sempat melakukan hal itu. Ini membawa kita ke serangan ketiga dalam rangkaian serangan Ukraina. Kami telah memberi petunjuk lokasi serangan ini. Ukraina menargetkan desa Novozerna di Crimea yang diduduki, bertepatan dengan penghancuran fasilitas syahid di Donetsk. Kali ini Ukraina menyerang sebuah pelabuhan angkatan laut di dekat desa tersebut dan berhasil menghancurkan kapal patroli bersenjata yang merupakan pukulan lain bagi armada Laut Hitam yang sedang terpuruk dan benar-benar gagal menguasai laut yang menjadi asal nama armada tersebut. Yang lebih penting, Ukraina juga menyerang lapangan udara Kirovska, tempat Rusia meluncurkan drone serang berat Orion ke Ukraina. Secara keseluruhan, Ukraina berhasil menghancurkan 4 stasiun kontrol untuk drone-drone kuat ini dalam serangannya ke Crimea, bersamaan dengan menghantam lokasi peluncurannya sendiri menurut laporan Kyiv Post. Selain itu, seperti di Donetsk, Ukraina melancarkan 2 serangan di Crimea. Pada 6 Maret, Kyiv Independent melaporkan drone jarak jauh Ukraina kembali menyerang bengkel produksi di pabrik perbaikan pesawat Yevpatoria. Mereka juga menyerang 2 sistem pertahanan udara Pansir S-2 di Zankhoy, Crimea Utara. Kita mulai melihat pola di sini. Pola ini juga terjadi di Donetsk. Ukraina menghancurkan pertahanan udara dekat target serangan. Setelah sistem-sistem itu dimatikan dan koridor udara aman yang dibutuhkan Ukraina terbentuk, rudal dan drone berdaya gempur tinggi pun mulai terbang. Pendekatan ini tampaknya memungkinkan 3 serangan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Setiap kali Ukraina membuat Rusia rugi jutaan dolar untuk pertahanan udara, lalu melancarkan serangan yang melumpuhkan strategi jarak jauh Rusia. Drone Shahid dan Orion dijatuhkan karena lokasi peluncurannya sudah hancur terbakar. Itu berarti tekanan terhadap para pembela Ukraina berkurang, dan tekanan yang lebih sedikit berarti para pembela itu bisa fokus pada tugas penting menghadapi tentara Rusia di darat. Itu sudah cukup jadi alasan Ukraina melakukan 3 serangan ini. Apapun yang bisa mengurangi ancaman drone jarak jauh pasukan barbar Putin, baik untuk Ukraina. Dan fakta bahwa setidaknya salah satu dari serangan ini dilakukan menggunakan rudal balistik yang dibuat di Ukraina, menunjukkan bahwa negara itu sedang mempersiapkan strategi jarak jauh di masa depan yang tidak ditentukan oleh pihak lain dan akan memungkinkannya menghantam Rusia lebih keras dari sebelumnya. Namun, ada hal menarik dari hat-trick terbaru Ukraina. Ini terkait rudal barat yang dipakai Ukraina seperti dijelaskan Kyiv Post. Serangan dengan ATACMS dan Storm Shadow menandai pertama kalinya AFU mengklaim memakai Storm Shadow Inggris dan ATACMS Amerika Serikat dalam serangan kompleks. Artinya, sebelumnya Ukraina menggunakan senjata ini secara terpisah pada target mereka. Namun kali ini, Ukraina menggunakan rudal-rudal baratnya bersamaan dengan drone jarak jauhnya dalam jenis serangan yang lebih kompleks, meniru apa yang coba dilakukan Rusia dengan serangan gabungan Shahid dan rudalnya. Bisa jadi Kementerian Pertahanan Rusia benar soal ratusan drone yang diklaim ditembak jatuh saat rudal Ukraina mengenai sasaran. Drone-drone itu diduga dikirim khusus untuk membingungkan pertahanan udara Rusia yang tersisa, agar perhatian mereka teralih ke tempat lain, bukan ke jalur rudal kuat yang melesat menuju lokasi penting di Donetsk dan Crimea yang diduduki. Namun ini masih sekedar spekulasi. Namun Putin dan kroninya pasti akan bertanya bagaimana ini bisa terjadi dan mengapa Rusia tak bisa menghentikan satupun rudal Ukraina. Terkait masa depan Ukraina, kami pernah menyatakan akan menjelaskan apa yang diyakini Ukraina perlu untuk memecahkan lebih banyak rekor lewat serangan jarak jauh berikutnya. Ukraina sudah menyatakan dengan jelas beberapa kali, semakin banyak rudal barat, semakin banyak titik militer Rusia hancur. Tindakan Ukraina pada 6-8 Maret hanya contoh kecil dari penderitaan yang bisa mereka berikan pada Putin dan militernya jika belenggu dilepas.
Penambahan rudal dan pencabutan pembatasan serangan Ukraina dengan senjata barat akan membuat rudal seperti Storm Shadow dan ATACMS menjadi penentu keadaan, bukan sekadar senjata perusak. Sayangnya bagi Ukraina, negara-negara barat masih ragu-ragu. Meskipun permintaan telah diajukan kepada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, bahkan Jerman, para penyedia rudal yang digunakan Ukraina untuk setidaknya salah satu serangan yang telah kita bahas masih berhati-hati untuk melangkah lebih jauh. Mereka tidak ingin meningkatkan ketegangan dengan Rusia sehingga mereka tidak akan memasok rudal mereka dalam jumlah yang cukup banyak untuk menyebabkan kerusakan yang jauh lebih parah daripada yang sudah kita lihat. Itu kenyataan pahit yang sulit diterima Ukraina. Ukraina akan terus berusaha memperoleh lebih banyak dan dengan pengembangan Pelican serta senjata jarak jauh lain, Ukraina berupaya menutupi kekurangan dukungan Barat menurut sebagian orang di negaranya. Ekspansi tengah menjadi fokus Ukraina menurut David Kirichenko di artikel Forbes 10 Maret. Dan perluasan kampanye serangan jarak jauhnya itulah yang akan kita lihat dari Ukraina saat kita memasuki tahun 2026. Kirichenko menunjukkan bahwa kita sudah melihat Ukraina menyerang sejauh 1.300 km atau hampir 807 mil ke dalam wilayah Rusia tahun ini. Dia menambahkan bahwa Ukraina sekarang menyerang Rusia lebih dalam ke wilayahnya sendiri dengan menggunakan senjata yang memiliki daya ledak lebih besar daripada drone jarak jauh yang pernah digunakan sebelumnya. Jutaan dolar diinvestasikan ke industri rudal domestik dan kini menghasilkan senjata seperti Pelican yang baru menghantam Rusia. Lebih banyak akan menyusul, entah itu rudal barat seperti harapan Ukraina atau bukan, Putin sudah diperingatkan. Segala yang dimiliki Rusia dalam 1.000 mil dari Ukraina kini jadi target. Kali ini sasarannya adalah fasilitas Shahid di wilayah Ukraina yang diduduki. Namun ke depan, rudal balistik buatan dalam negeri Ukraina dan hibrida drone rudal jelajah Ukraina mungkin akan membidik target yang lebih besar di wilayah Rusia. Selama lebih dari 4 tahun, Putin dan kroni-kroninya di Kremlin mengandalkan keunggulan jumlah personel Rusia untuk meraih kemajuan di Ukraina. Menurut Rusia, ini pertarungan antar manusia dan Putin masih punya lebih banyak orang untuk dikorbankan di medan tempur. Namun Ukraina baru saja membalikkan perang ini. Manusia mungkin segera ditemani robot humanoid AI yang menyerupai dan bertindak seperti tentara, namun jelas bukan manusia. Tentara robot seharusnya tak digunakan dalam perang, ujar Rusia. Namun Ukraina memakainya karena harus demi menghentikan amukan Putin seketika. Pada Februari 2026, Foundation, perusahaan Amerika, melakukan pengiriman mengejutkan ke Ukraina. Ini adalah dua senjata yang berbeda dari yang pernah dipakai Ukraina melawan Rusia. Foundation tidak mengirim drone, rudal baru, atau senapan canggih untuk tentara Ukraina melawan pasukan perampok Putin. Tidak. Yang dikirim adalah sepasang robot humanoid bernama Phantom Mark I yang menurut organisasi tersebut perlu dikerahkan Ukraina untuk diuji di garis depan melawan Rusia. Sebagai perpanjangan alami dari perang yang semakin otomatis seperti yang telah kita lihat di Ukraina sejauh ini, salah satu pendiri perusahaan, Mike LeBlanc, mengklaim bahwa Phantom Mark I ini sekaligus mengesankan dan menakutkan. Bentuknya agak mirip manusia, hanya saja seluruhnya berwarna hitam. Ini adalah robot yang berjalan seperti yang Anda bayangkan robot berjalan. Dan seiring pengembangannya, robot ini akan mampu melakukan semua yang bisa dilakukan oleh seorang tentara manusia. Dengan kecerdasan buatan, Phantom Mark I bisa mempelajari semua yang diketahui siapapun di medan perang Ukraina, dari rekrutan baru hingga prajurit spesialis. Jika robot ini berfungsi seperti yang diyakini perusahaan, ia bisa menjadi solusi bagi masalah besar yang dihadapi Ukraina sejak invasi Putin. Kita bahas masalah itu nanti. Sekarang, bayangkan Anda sebagai tentara Rusia. Seperti ribuan orang sebelum dan sesudah Anda diperintahkan melewati zona maut sepanjang lebih dari 15 mil yang diciptakan Ukraina. Kebanyakan tidak berhasil keluar hidup-hidup, tapi Anda punya rencana. Anda akan menggunakan mata, telinga, dan setiap perlindungan yang bisa Anda temukan untuk bisa melewati ini. Anda bergerak maju dengan perlahan, kadang-kadang menghabiskan berjam-jam di tempat persembunyian sambil menunggu dengungan samar drone lewat di dekat Anda. Setiap hari Anda maju perlahan, menghindari mesin pembunuh terbang Ukraina hingga akhirnya tiba di target. Anda siap menyerang bersama beberapa rekan yang juga sampai di sini. Tapi saat itulah Anda melihatnya. Awalnya di kejauhan, tapi bergerak mendekat tanpa ragu. Anda melepaskan beberapa tembakan sebelum berlindung. Mengintip keluar, Anda melihatnya masih bergerak, sekarang lebih dekat. Itu terlihat hampir seperti manusia, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia mendekat, Anda melihat kulit prajurit baru ini dari baja padat dicat hitam pekat seperti malam.
Di wajahnya, Anda tidak melihat ciri apapun selain kaca pelindung berwarna gelap yang mengingatkan Anda pada setiap film fiksi ilmiah yang pernah Anda tonton seumur hidup. Kata-kata Kyle Reese dari film Terminator mungkin terlintas di benak saat Anda menembak berulang kali, lalu sadar itu sia-sia untuk menghentikan monster tak manusiawi ini. Itu tak bisa diajak bicara atau bernegosiasi. Tak punya belas kasihan, penyesalan, atau takut. Itu juga takkan berhenti sampai Anda mati. Anda tidak perlu menunggu terlalu lama sampai Anda memahami kebenaran dari kata-kata itu. Phantom Mark I sudah berada di hadapan Anda. Dan saat Anda memandangnya dengan campuran perasaan takut dan takjub, Anda tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya mengambil nyawa Anda. Dengan napas terakhir, Anda melihat robot itu pergi, melangkah lambat ke target berikutnya tanpa perasaan atau gentar. Gambaran mengerikan tentang masa depan yang nyaris membuat Anda bersyukur bisa menyerahkan urusannya kepada sisa antek Putin untuk mereka tangani. Sedikit dramatis menurut Anda? Tentu, tapi dengan Phantom Mark I, Ukraina kini memiliki sepasang robot yang berpotensi mewujudkan kisah-kisah horor fiksi ilmiah terburuk menjadi kenyataan bagi seluruh generasi tentara Rusia. UKR Infom mengungkap spesifikasi mesin baru yang mengerikan, menunjukkan senjata humanoid baru yang dirancang semirip mungkin dengan manusia asli, sambil menawarkan berbagai keunggulan tanpa unsur manusia untuk digunakan Ukraina melawan penjajah Rusia. Phantom Mark I memiliki tinggi 1,8 meter atau sekitar 180 cm dan beratnya 80 kg atau sekitar 176 pon. Kesan seperti perbandingan statistik sebelum pertarungan ini makin terasa berkat kecepatan berjalan robot, yaitu 1,7 meter per detik atau sekitar 6,1 km per jam menurut Militani. Sekali lagi, itu sesuai dengan apa yang bisa Anda harapkan dari manusia sehat pada umumnya. Namun, perbedaannya tampak pada apa yang dibawa robot ini jika kita abaikan kulit baja hitam dan pelindung matanya. Bahkan para tentara Rusia yang mengawasi langkahnya yang mengganggu pun tidak akan tahu sampai semuanya terlambat bahwa Phantom Mark I memiliki kapasitas muatan 40 kg atau sekitar 88,2 pon. Kini kapasitas itu dipakai Ukraina untuk mengangkut suplai bolak-balik dengan robot tak berperi kemanusiaan. Namun, hal itu juga menciptakan potensi untuk hal yang jauh lebih besar. Phantom Mark I kini dipakai untuk pengintaian dan suplai ulang. Besok, itu bisa jadi bom berjalan atau prajurit yang tak tergoyahkan mampu menembak ke posisi Rusia sementara peluru tak berpengaruh padanya. Untuk makin menegaskan kemiripannya dengan Terminator, Phantom Mark I juga didukung kecerdasan buatan. Meskipun kita tidak tahu banyak tentang apa saja yang termasuk dalam AI terintegrasi ini, setidaknya hal ini menunjukkan bahwa robot humanoid Ukraina tidak memerlukan seorang tentara di balik layar yang mengendalikan setiap gerakannya. Pertanyaan tentang jangkauan dan kemampuan operator kini mungkin tak relevan, seperti siapapun di Kremlin yang menentang Putin, sebab AI dan Phantom Mark I memungkinkan bergerak otonom ke target pilihannya sendiri di medan perang. Kita juga telah melihat drone AI Ukraina melakukan hal serupa, mampu mengidentifikasi dan menargetkan sasaran saat terbang, membuatnya adaptif dan berbahaya di medan perang. Setidaknya inilah semua potensi yang ditawarkan oleh robot baru Ukraina ini. Sekarang, seperti yang telah disebutkan, Phantom Mark I digunakan untuk tugas yang jauh lebih tidak berbahaya dibanding memburu dan membunuh tentara Rusia. Robot ini masih diuji dan digunakan mengirim pasokan atau melakukan pengintaian jarak jauh. Visornya memungkinkannya melihat lebih banyak daripada prajurit manusia. Saat Ukraina menguji robot ini di lapangan, pengujian dan penyesuaian juga berlangsung di seluruh dunia. Foundation mengumumkan telah menerima kontrak $24 juta dari Angkatan Laut, Udara, dan Darat Amerika Serikat. Media itu menyebut Phantom sedang diuji di pabrik dan galangan kapal dari Atlanta ke Singapura, serta akan diuji bersama Korps Marinir AS yang ingin melatih robot ini untuk menempatkan bahan peledak agar marinir bisa menembus lokasi lebih aman. Phantom Mark I mungkin akan memiliki semua kemampuan ini dan lebih banyak lagi di masa depan. Penggunaan AI pada robot ini yang mungkin melibatkan perangkat lunak memungkinkan robot terhubung dan diperbarui seperti perangkat komputer di rumah Anda. Bayangkan, suatu hari Ukraina mengunduh pembaruan firmware untuk robotnya, dan tiba-tiba Phantom Mark I yang sebelumnya hanya berpatroli dan membawa perlengkapan, kini mampu menembus posisi Rusia. Ini mungkin tidak semirip skenario Terminator seperti yang kita kira. Semua ini mulai terasa seperti Neo di film Matrix. Ukraina memiliki beberapa alasan utama untuk mengujinya. Kita akan membahas alasan-alasan tersebut dan melihat implikasi moral atas penggunaan sesuatu yang menurut Rusia tak seharusnya dipakai dalam perang. Sebelum lanjut, kami ingatkan Anda sedang menonton acara militer. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi pastikan Anda sudah berlangganan agar tidak pernah ketinggalan video terbaru.
Sebelumnya kami telah membahas komentar Leblanc soal kebutuhan Ukraina akan lebih banyak otomatisasi. Dia memperluas pernyataannya dengan menjelaskan kepada majalah Time tentang apa yang ia bayangkan untuk Phantom Mark I di militer Amerika Serikat. Berapa banyak senapan kaliber 50 yang kita miliki? Berapa banyak peluncur granat? Berapa banyak Humvee? Kita butuh sesuatu yang bisa berinteraksi dengan semua ini. Jadi robot humanoid benar-benar membuka akses ke seluruh militer Amerika Serikat, kata Leblanc. Hal serupa juga terjadi di Ukraina, ditambah masalah yang ditimbulkan Rusia sejak awal invasi, yaitu kekurangan personel. Putin selalu memiliki lebih banyak tentara yang bisa ia kerahkan dibandingkan Ukraina. Setelah 4 tahun pertempuran dan meski Ukraina berhasil melumpuhkan 1.287.000 tentara Rusia dan jumlah itu terus bertambah, Ukraina kini benar-benar mulai merasakan kekurangan personel. Radio Free Europe Radio Liberty pada Desember 2025 melaporkan Ukraina kekurangan tenaga kerja karena upaya melawan pasukan Putin membuat pabrik dan ladang kosong. Sekitar 6 hingga 7 juta warga Ukraina telah meninggalkan negaranya untuk menghindari wajib militer dalam perang. Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan Ukraina hanya tersisa 1,6 juta orang dewasa usia kerja mayoritas perempuan. Seberapa akurat angka-angka ini masih bisa diperdebatkan, namun hal itu tidak mengubah fakta bahwa Ukraina harus mencari cara untuk mengatasi masalah melawan negara dengan jumlah penduduk sekitar 4 kali lebih besar dari negaranya sendiri. Kiev Independent menyebut dalam artikel 6 Januari bahwa penggunaan personel secara efektif akan menentukan siapa yang unggul dalam perang Ukraina pada akhir 2026. Bagi Rusia, ini berarti mencari cara lebih cerdas memanfaatkan keunggulan tanpa banyak mengorbankan prajurit. Bagi Ukraina, ini berarti mencari cara memanfaatkan personelnya seefisien mungkin sambil beralih ke strategi yang lebih berfokus pada mesin, bukan manusia. Disinilah senjata seperti Phantom Mark I mulai berperan. Dan meskipun Ukraina saat ini hanya memiliki 2 robot humanoid ini, mereka adalah bagian dari upaya yang jauh lebih luas untuk menciptakan militer Ukraina yang lebih terotomatisasi daripada yang pernah dibayangkan siapapun ketika Putin menyerang. Dalam sebuah artikel pada 7 Maret, BBC menjelaskan bagaimana Ukraina telah mengembangkan pasukan robot yang sedang digunakan saat ini untuk menahan serangan Rusia. Drone pengintai dan drone FPV terus berpatroli di zona mematikan untuk memburu lebih banyak pasukan Putin. Di laut, kendaraan permukaan tak berawak milik Ukraina telah menimbulkan kerusakan besar pada armada Laut Hitam Rusia, selain juga memungkinkannya menyerang target di atas air yang seharusnya berada jauh di luar jangkauannya. Dan robot darat yang lebih tradisional dengan roda dan rantai yang terasa aneh untuk dikatakan, mengingat betapa barunya teknologi itu, telah membantu Ukraina untuk mengirimkan pasokan, mengevakuasi tentara, dan melakukan serangan. Seperti yang dikatakan Alexander Afanasyev dari Brigade K2 Angkatan Darat Ukraina kepada BBC, perang robot sudah terjadi. Mereka menembak di medan perang yang membuat prajurit infanteri takut muncul, namun UGV, kendaraan darat tak berawak, siap mengambil resiko. Phantom Mark I adalah UGV berbentuk manusia yang mungkin jadi solusi masalah yang menurut Dewan Atlantik tak bisa diatasi bahkan oleh pasukan robot. Drone tak bisa menggantikan infanteri, ujar Dewan pada artikel 8 Januari. Itu terjadi meski mereka menawarkan banyak keuntungan untuk keselamatan personel. Menggantikan manusia secara massal, terutama infanteri, bukan ranah drone. Kita melihat hal itu dari bagaimana tentara masih dibutuhkan untuk regu pencari dan penghancur yang dikirim Ukraina untuk menghadapi penyusup Rusia. Drone bisa mendeteksi posisi penyusup, namun manusia yang harus mengusir mereka. Bisakah Phantom Mark I mengubah keadaan saat mencapai potensinya? Itu masih harus dilihat. Yang jelas, kini dan ke depan, ia menambah elemen baru pada pasukan robot yang meski dianggap kurang mampu merebut dan mempertahankan wilayah, tetap membantu Ukraina memaksimalkan prajurit manusianya. Pada 13 Maret, media United 24 melaporkan bahwa UGV Ukraina menjalankan lebih dari 7.000 misi per bulan setelah melampaui tonggak tersebut pada bulan Januari. Sebagai konteks, UGV yang sama menjalankan 2.931 misi pada November 2025 dan 5.251 misi pada bulan Desember. Penggunaan UGV meningkat secara dramatis di Ukraina dan hal ini disertai dengan peningkatan keseluruhan serangan drone terhadap target-target Rusia. Secara keseluruhan, Panglima Militer Ukraina Oleksandr Syrskyi mengatakan pada bulan Maret bahwa drone Ukraina menyerang lebih dari 105.000 target Rusia hanya pada bulan Februari. Robot mungkin tidak bisa sepenuhnya menggantikan manusia.
Namun, drone Ukraina dan robot humanoid eksperimental sangat membantu mengurangi tentara dan peralatan Rusia, cukup untuk memungkinkan perebutan kembali wilayah besar. Sekarang kita bahas topik tentang masa depan. Ukraina mengerahkan robot humanoid ke medan perang, tapi muncul pertanyaan, haruskah Ukraina melakukan itu? Saat ini, meski terdengar menakutkan, robot-robot ini digunakan untuk pengintaian dan pengiriman logistik. Keduanya aktivitas yang relatif tidak berbahaya, sehingga membuat Anda heran mengapa ada yang mempertanyakan moralitas penggunaannya. Kita sudah membahas pernyataan Leblanc soal pengembangan robot ini hingga mampu menangani semua tugas infanteri, termasuk membunuh tentara. Disitulah pertanyaan mulai muncul. Ini adalah robot-robot yang tidak merasakan sakit dan tidak punya rasa takut. Mereka tak butuh makan seperti manusia dan akan membunuh tanpa ragu. Ada keterbatasan teknis dan kekhawatiran penggunaan di lapangan secara praktis. Kita belum tahu berapa banyak data pertempuran yang disimpan Phantom Mark I misalnya. Kemungkinan salah satu dari mereka ditangkap pasukan Rusia menimbulkan kekhawatiran bahwa satu robot bisa membawa teknologi yang seharusnya tidak dimiliki Rusia ke tangan Kremlin. Namun ini kekhawatiran praktis, bukan moral, dan mungkin bisa diatasi dengan tombol pemutus jika Phantom Mark I disusupi atau dikuasai pihak lawan. Pertanyaan lebih menarik adalah, apakah Ukraina sebaiknya memakai robot ini dari sudut pandang kemanusiaan? Ukraina dan sekutunya mungkin beranggapan mereka harus menggunakan robot ini. Jika robot ini memenuhi potensi tempur, mereka tidak punya perasaan, takut, atau penyesalan. Beberapa sifat itu juga dapat disematkan pada Putin. Putin pasti merasa takut, namun tampaknya ia tidak peduli dengan jutaan nyawa yang hancur atau hilang karena ambisinya merebut Ukraina. Mesin tanpa perasaan mungkin adalah penawar terbaik menghadapi diktator dan kehancuran yang ditimbulkannya. Majalah Time juga mengangkat poin menarik bahwa Anda bahkan bisa berargumen bahwa menggunakan robot adalah tindakan yang bermoral, setidaknya dari sudut pandang Ukraina. Alternatifnya adalah membuat seluruh generasi orang mengalami trauma, beberapa di antaranya bahkan belum melewati usia remaja, seumur hidup mereka dengan membuat mereka mengalami kengerian yang diciptakan oleh invasi Putin. Kurangnya emosi pada robot justru menjadi aset dalam menghadapi krisis kesehatan mental berat yang menanti Ukraina dan Rusia pasca perang ini. Jika teknologi seperti Phantom Mark I dapat membantu sebagian rakyat Ukraina menghindari penderitaan akibat invasi Putin, lalu mengapa Ukraina tidak menggunakannya? Beberapa kontra terhadap argumen ini, seperti penggunaan AI pada Phantom Mark I yang bisa menyebabkan halusinasi dan penggunaan data yang keliru, menjadi tantangan bagi Ukraina. Ini lebih ke sisi praktis, meski kita tidak ingin membayangkan akibat jika robot Ukraina yang berpotensi membunuh lepas kendali dan menyerang target yang salah. Yang lebih mengkhawatirkan, penggunaan robot seperti itu secara luas bisa menurunkan hambatan memulai perang, menurut majalah Time. Jika bukan tentara yang gugur di garis depan, perang bisa menjadi tidak manusiawi dan hanya mementingkan teknologi. Kurangnya transparansi dalam penggunaan teknologi ini menjadi masalah yang sulit diatasi, karena setiap pihak yang memakai apa yang bisa menjadi generasi berikutnya tentara robot, pasti ingin merahasiakan teknologinya. Bayangkan jika Putin dapat memakai kekuatan finansial Rusia yang lebih besar dari Ukraina untuk sebuah lengan robot. Ukraina akan menemukan dirinya dalam posisi yang sama seperti sekarang, hanya saja tanpa opsi untuk mengerahkan manusia yang bisa melawan robot-robot tersebut. Semua ini masih spekulatif. Saat ini, meski mengesankan, Phantom Mark I belum cukup canggih atau banyak untuk menciptakan skenario seperti ini. Namun beberapa orang bertanya-tanya, apakah penggunaannya adalah langkah menuju masa depan perang yang bahkan melampaui kengerian yang kita lihat sekarang di Ukraina? Mungkin saja begitu. Namun bagi Ukraina, ketergantungan yang semakin besar pada otomatisasi dan robotika adalah sebuah kebutuhan. Ukraina tak akan mampu bertahan selama ini melawan Rusia tanpa itu. Ukraina juga bersedia menjadikan dirinya sebagai tempat uji coba untuk teknologi semacam ini, seperti yang terjadi dengan Phantom Mark I, yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang apakah negara ini sedang dimanfaatkan oleh negara-negara barat yang lebih kaya yang menyediakan teknologi seperti ini, namun tidak memberikan senjata yang dibutuhkan Ukraina untuk melawan agresi Rusia. Menurut Leblanc, perang yang menjadi ajang teknologi bukan hal yang buruk. Pertempuran droid, drone di udara, dan humanoid yang saling mendekat berubah jadi konflik ekonomi. Menurutnya, itu justru lebih baik. Dan sebanyak apapun perdebatan etis yang mungkin terjadi sekarang atau di masa depan, tidak ada satupun yang mengubah apa yang terjadi di lapangan. Phantom Mark I ada di Ukraina. Ini adalah yang pertama kali terjadi dalam sejarah perang, saat langkah lambat menuju perang yang sepenuhnya otomatis terus berlanjut.
Phantom Mark I bahkan mungkin membantu Ukraina mempercepat langkah menuju kemenangan yang kini tampak semakin mungkin seiring drone-drone Ukraina meluluh lantakkan Rusia. Ada kelemahan besar di jaringan medan perang Rusia yang kini dimanfaatkan Ukraina, dan kami jelaskan detail serta cara Ukraina memanfaatkannya dalam video kami. Tonton video selanjutnya untuk belajar lebih banyak, dan jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan liputan inovasi teknologi terbaru di perang Ukraina. Terima kasih telah menonton.